Legenda Petani Immortal episode 13. Li Yunfei terkejut. Kakeknya memang curiga bahwa air mata air yang ia berikan itu istimewa, tetapi dugaannya meleset. Ia segera mengarang cerita kakek, hal-hal dalam kitab suci Tao itu misterius dan esoteris. Kakek benar-benar mempercayainya, bahkan disebutkan 9 ramuan abadi yang memberikan keabadian. Sebenarnya, 9 ramuan abadi itu hanyalah beberapa ramuan obat Tiongkok yang lebih berharga. Kakek lebih tahu khasiat obatnya daripada aku. Berapa banyak orang kaya dan pejabat tinggi yang secara teratur mengonsumsinya mencapai keabadian? Aku bilang itu air mineral, jadi itu air mineral. Aku masih punya sedikit di sini. Jika kakek ingin meminumnya, jangan membuat tebakan liar. Adapun cairan sumsum giok, aku bahkan belum pernah melihat beberapa keping giok, apalagi cairan sumsum giok. Baiklah, aku tidak bermaksud mencampuri rahasiamu. Tapi barang itu benar-benar berharga, jadi jangan menggunakannya sembarangan. Aku punya kemampuan untuk menyembuhkan penyakit sekretaris Huang, hanya saja butuh waktu lama. Kau tidak perlu menambahkan barang berharga sembarangan. Menggunakan cairan sumsum giok padanya adalah pemborosan. Dengan barang itu, kau lebih baik memberikannya kepada ibu mertuamu untuk secangkir. Kalimat terakhir adalah poin kuncinya, pikir Li Yunfei dalam hati. Aku tahu, tapi ini benar-benar bukan semacam cairan sumsum giok. Percaya atau tidak, terserah padamu. Baiklah, aku akan berhenti di sini dulu. Aku akan mencari makan. Aku akan sampai di klinikmu dalam setengah jam. Setelah menutup telepon, Li Yunfei merasa sangat gugup, karena kakeknya hampir saja menemukan rahasia mata air ajaib itu. Ia segera meminum secangkir air mata air untuk menenangkan sarafnya. Saat berjalan menyusuri sawah bertingkat, saya melihat Chef Li dan Chef Li berjongkok di tepi kolam, tampak linglung, dengan busa pasta gigi masih di mulut mereka dan mata mereka tertuju pada bunga teratai di permukaan kolam. Astaga, sebelum gelap kemarin, airnya benar-benar kosong. Saat aku bangun, airnya sudah tertutup dedaunan teratai hijau yang rimbun. Di dekat pantai, juga terdapat lapisan tebal tumbuhan air hijau. Tumbuhan air itu terlihat sangat segar, bahkan bisa langsung ditumis dan dimakan. Adapun belut yang kadang-kadang muncul ke permukaan dan menyerupai belut kuning, mereka sama sekali mengabaikannya. Mungkin karena salah mengira belut tersebut sebagai belut kuning. Apa yang terjadi? Kenapa kolamnya tertutup daun teratai dalam semalam? Fua, kau yang menanamnya? Chef Li baru tersadar ketika melihat Li Yunfei, dan bertanya dengan terkejut dan ragu. Ya, aku sudah bilang saat membersihkan kolam bahwa aku akan menanam bunga teratai di seluruh permukaannya. Sudah ditanam selama beberapa hari, jadi seharusnya sudah bertunas sekarang. Apa masalahnya? Li Yunfei tampak tenang di permukaan, tetapi diam-diam ia takjub karena begitu banyak daun teratai yang lembut tumbuh dalam semalam. Air mata air spasial itu sungguh menakjubkan. Mereka tidak ada di sini tadi malam. Bagaimana mereka semua muncul dalam semalam? Aneh sekali. Mungkinkah biji teratai ini juga diperoleh dari Akademi Ilmu Pertanian? Li Xiao menyeka busa pasta gigi dari sudut mulutnya, secara otomatis mengisi kekosongan dalam pikirannya dan mencari alasan untuk Li Yunfei. Itu ide yang cerdas, tapi kau harus merahasiakannya. Jangan sampai ada orang lain yang tahu, atau temanku akan mendapat masalah, instruksi Li Yunfei dengan penuh teka-teki. Ayah dan anak itu menepuk dada mereka dengan keras, meyakinkannya, jangan khawatir, mulut kami sekuat panci besi. Li Yunfei mengacungkan jempol dan dengan santai menuntun kedua anjing pemburu itu pulang. Ia hanya membutuhkan ransel besar untuk menemani Sandaki dan istrinya ke pegunungan. Ransel itu tidak berisi banyak barang, dengan perlengkapan luar ruangan utama disimpan di ruang yang lebih kecil, tetapi harus terlihat rapi. Setelah sarapan yang disiapkan ibunya, Li Yunfei menjelaskan kepada pasangan lansia itu bahwa ia akan menemani mereka ke pegunungan untuk mengunjungi reruntuhan kuil peri. Orang tua Li Yunfei mengenal Sandaki dan istrinya dan bahkan pernah mengunjungi mereka sebelumnya. Mereka tahu bahwa putra mereka menemani mereka ke pegunungan melalui jalur desa pemburu, yang relatif aman, jadi mereka tidak khawatir. Adapun pembelian barang dari 3 restoran di kota itu, selama timbangan diperiksa, jumlahnya diingat, dan orang yang bertanggung jawab atas pengiriman menandatangani, Li Yunfei dapat memeriksa pembayaran dan memverifikasi pembukuan berdasarkan waktu pengiriman saat dia kembali. Aku meletakkan ransel pendakianku di jok sepeda, mengambil 2 anjing pemburu, dan segera tiba di klinik medis Chun Kiu. Sebelum turun dari sepeda, aku melepaskan gear falcon dari ruang penyimpanan kecil, memberinya beberapa instruksi, dan meletakkannya di bahuku. Kemudian, belajar dari kesalahanku, aku mengambil sepotong kulit lembut dari ruang penyimpanan kecil, melilitkannya di lengan kiriku, dan mengikat talinya, sehingga menciptakan pelindung lengan elang yang berdiri tegak. Sambil bersiul, dan dengan elang gear falcon yang tampak bingung, aku meletakkannya di lenganku yang terbalut kulit. Elang gear falcon itu sekarang mengerti, menggonggong beberapa kali dan bahkan mengangkat cakarnya untuk memeriksanya. Seolah berkata, cakarku tidak tajam, mengapa aku butuh sesuatu untuk melindunginya? Gold coin dan chopper coin menggonggong 2 kali,
mendesak Li Yunfei untuk segera keluar dari mobil. Astaga, setelah keluar dari mobil, kedua anjing pemburu itu menemukan pohon besar, mengangkat satu kaki belakangnya, buang air kecil banyak-banyak, mengendus tanah beberapa kali, dan kembali ke sisi Li Yunfei dengan penuh kemenangan. Seolah-olah mengatakan bahwa wilayah mereka telah meluas lagi, dari bukit kecil di gudang melon hingga pasar kota Qinglong. Begitu kami keluar dari mobil, Sandaki bergegas keluar dari klinik sambil berteriak cemas, "Kenapa kalian lambat sekali? Kalau kami tidak menunggu kalian, kami pasti sudah mulai mendaki gunung. Jika aku tidak ikut bersamamu ke pegunungan, aku pasti masih tidur nyenyak." "Jangan tidak tahu berterima kasih, kau tahu?" Li Yunfei merasa bahwa dia tidak bisa memberikan tatapan ramah kepada lelaki tua ini. Jika tidak, dia tidak akan pernah tahu apa artinya merepotkan orang lain. Sandaki, sang penjahat, melontarkan tuduhan pertama, berteriak, "HMPH. Dasar bocah nakal, kau tidak tahu tempatmu, kau tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua dan merawat yang lebih muda. Kau baru saja mempelajari serangkaian teknik bergulat dan bertarung militer dariku, dan kau sudah membelakangiku? Dan kau bersikap kurang ajar padaku? Kau selalu saja bersikap kurang ajar padaku. Siapa yang berani bersikap kurang ajar padamu?" Li Yunfei tertawa. "Kau kalah taruhan dengan kakekku, kan? Kau menyembuhkan sekretaris Wang hanya dalam 1 minggu. Apakah kau begitu malu sampai tidak bisa tinggal lebih lama? Sehingga kau ingin segera pergi ke pegunungan? Tinggal lebih lama adalah siksaan? Dasar bocah nakal, kau tahu apa? Aku cuma bosan dan tidak sabar. Apa hebatnya berdiam di klinik reot ini seharian? Ayo, kita naik mobilmu. Parkir di kaki gunung, dengan begitu kita bisa menghemat jarak. Zhao Wen, cepat masuk mobil. Kita kan tidak akan kembali. Apa gunanya bicara dengan bajingan Li Lauer itu?" Sandaki, sambil membawa ransel besar, bergegas masuk ke mobil dan berteriak ke dalam mobil melalui jendela. Nenek Fu jauh lebih ceria, dan kakinya sangat lincah. Dia tidak lagi membutuhkan bantuan untuk berjalan. Dia terutama mengucapkan selamat tinggal kepada nenek Li Yunfei, sementara Li Chunqiu mengikuti di sampingnya, meskipun dia tidak banyak bicara. "Dasar monyet tua, kau membuatku gila. Kalau kau terus berteriak, aku tidak akan pergi ke gunung bersamamu. Aku akan membiarkan Fua menemaniku saja." Nenek Fu marah, dan wajahnya muram. Sandaki segera patuh, tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia duduk diam di kursinya, menunggu istrinya masuk ke mobil. "Jika kamu masih bugar, kamu bisa melakukan perjalanan pulang pergi ke kuil peri dalam sehari. Tapi hari sudah semakin sore, dan kaki nenek Fu baru mulai terasa lebih baik, jadi dia harus beristirahat dan berjalan perlahan. Lagi pula, dia membawa panci dan tenda, jadi dia bisa makan dan tinggal dimanapun dia pergi tanpa khawatir kehausan, kelaparan, atau kedinginan." Melihat mobil agak penuh sesak, Li Yunfei melepaskan Gir Falcon itu, membiarkannya mengikutinya. Apakah Gir Falcon itu bisa memahami perintahnya atau tidak bergantung pada kemampuannya. Dengan suara wos, Gir Falcon itu melesat ke langit biru, berputar-putar di atas klinik tanpa meninggalkannya, seolah-olah benar-benar memahami perintah Li Yunfei. Setelah memberi Li Yunfei beberapa instruksi lagi tentang apa yang harus dilakukan saat memasuki pegunungan, Li Chunqiu melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal. Li Yunfei menyalakan truk pickup dan perlahan-lahan mengemudi menuju persimpangan jalan. Dari persimpangan jalan, arahkan ke barat, seberangi jembatan batu besar di atas sungai Xiandai, dan berjalan 3 atau 4 mil ke barat menyusuri jalan pegunungan untuk mencapai pintu masuk pegunungan. Namun, tepat saat ia sampai di persimpangan, ia melihat seorang wanita cantik melambaikan tangan kepada Li Yunfei. Ia mengenakan kemeja lengan panjang dan celana panjang, serta sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah. Pakaiannya sangat sederhana, dan ia membawa tas kulit kecil di bahunya. Rambut hitamnya terurai di bahunya, kulitnya seputih salju, dan ia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Ia tidak mengenakan riasan apapun dan wajahnya polos, kecuali sedikit pipi tembem yang membuat pipinya sedikit cemberut, menambah sentuhan imut pada kecantikannya. "Sepupu, kau mau pergi kemana?" Yang Yunu hendak pergi ke kolam limbah untuk memeriksa efek pengolahan awal ketika ia mendongak dan melihat Li Yunfei. Ia bersorak dan melompat kegirangan, takut sepupunya tidak akan melihatnya. Dia sepertinya tidak peduli berapa usianya. Melompat seperti itu, dadanya bergetar dan bergoyang, sangat lincah, membuat mata para pria di sekitarnya hampir terbelalak. Li Yunfei mengerem mendadak, berhenti di samping sepupunya. Dia terkekeh, "Aku menemani nenek Fu ke pegunungan. Kudengar ular piton emas hilang di bukit kecil pertama di sepanjang rute ini. Mungkin kita bisa menemukan beberapa dan menghasilkan banyak uang. Apa yang kau lakukan di sini?" Aku baik-baik saja. Aku hanya bosan dan berpikir untuk pergi ke pasar. Aku sudah lama tidak ke pegunungan. Bisakah kau mengajakku?" Yang Yunu menengadahkan kepalanya, matanya yang besar dengan bulu mata panjang dan pupil gelap seperti cermin, membuat jantung Li Yunfei berdebar. "Baiklah,
Tempat terjauh yang bisa kita kunjungi adalah kuil peri. Dan tidak ada bahaya di sana, jadi aku akan membawamu ke pegunungan sebentar. Tapi perjalanan pulang pergi akan memakan waktu setidaknya 2 hari. Jadi tidak akan mengganggu pekerjaanmu, kan? Li Yunfei tak kuasa menahan tatapan memohon sepupunya dan setuju. Tidak akan memakan waktu lama, kebetulan aku sedang senggang beberapa hari ini. Seru Yang Yunu tanpa ragu sedikit pun. Terdengar dengusan dingin dari kursi di belakangnya, itu adalah Sandaki yang mengungkapkan ketidakpuasannya. Li Yunfei pura-pura tidak mendengarnya, dan memindahkan kedua anjing pemburu dari kursi penumpang ke bagian belakang truk untuk memberi ruang bagi sepupunya. Yang Yunu dengan gembira masuk ke dalam mobil, pertama-tama menyapa Nenek Fu dan Sandaki, lalu mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengirim pesan singkat kepada Jiang Qingqin, mengatakan bahwa dia ada urusan hari ini dan tidak akan pergi, dan bahwa dia bisa menghubunginya jika ada hal mendesak. Jalan pegunungan di sini lebar, tetapi permukaannya sangat tidak rata, sehingga sulit dilalui kendaraan biasa. Untungnya, Longhorn milik Li Yunfei memiliki kemampuan off-road yang sangat baik. Di sepanjang jalan, mereka bertemu banyak turis dari kota yang mengambil foto di mana-mana. Astaga, aku lupa membawa kamera. Kamera ponselku jelek sekali. Kalau tidak, aku pasti sudah mengambil banyak foto pemandangan indah untuk dipamerkan di WeChat Moments. Yang Yunu menyadari dia tidak membawa apapun ketika melihat orang lain mengambil foto. Tidak apa-apa, aku punya beberapa di ranselku. Aku mengambilnya dari orang kaya bernama Huda Hai. Li Yunfei menghiburnya. Aku mengambil banyak foto saat pergi ke pegunungan terakhir kali. Aku akan memberimu kesempatan kali ini. Terima kasih, sepupu. Aku akan mengambil beberapa foto lagi untukmu, kata Yang Yunu dengan manis, mematikan ponselnya dan bersiap untuk beristirahat selama 2 hari. Tidak ingin diganggu oleh pekerjaan. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa dia tahu tidak akan ada masalah besar dengan pekerjaan di kota. Perusahaan telah menugaskan tugas-tugas di sini kepada mereka berdua, sehingga dia bisa sedikit bersantai. Kuda Longhorn segera tiba di desa Zhangqiao, yang juga dikenal sebagai desa pemburu, di kaki gunung. Semua penduduk desa memiliki nama keluarga Zhang. Di pintu masuk desa, sebuah anak sungai yang bercabang dari sungai Xiandai mengelilingi setengah desa, dan sebuah jembatan telah dibangun di atasnya, yang harus dilintasi oleh setiap orang yang memasuki desa. Saya memarkir mobil di depan sebuah rumah dengan halaman yang luas, memberi tuan rumah sebungkus rokok berkualitas, dan meninggalkan mobil Longhorn di sana. Kami semua bertetangga, dan tuan rumah akan merawat mobil dengan baik setelah menerima hadiah itu. Bunga-bunga liar bermekaran melimpah di sepanjang tepi jalan, menarik kupu-kupu dan lebah pada waktu ini tahun. Angin sepau-sepau bertiup, dan kelompok itu mengobrol dan tertawa, tak dapat dibedakan dari turis biasa. Mereka bukan satu-satunya pendaki. Banyak turis yang membawa papan pengumuman hadiah sedang mencari ular piton emas. Tampaknya bukan hanya penduduk pegunungan yang tergoda oleh hadiah 200.000 yuan, tetapi penduduk kota juga tertarik. Sambil memegang kamera DSLR-nya, Yang Yunu seperti peri kecil yang bermain di antara bunga-bunga, mengambil foto close-up kupu-kupu dan jepretan cepat lebah dari waktu ke waktu. Ketika sedang asyik, dia bahkan meminta turis biasa untuk mengambil foto grup dirinya dan Li Yunfei. Di tengah perjalanan mendaki gunung, beberapa monyet bertengger di pohon persik, memperlihatkan gigi mereka kepada para turis. Jika ada yang meniru ekspresi mereka, monyet-monyet itu akan memetik beberapa buah persik mentah dan melemparkannya ke arah turis yang mendekat. Beberapa turis bahkan membalas dengan melempar batu ke arah monyet-monyet di pohon itu. Yang Yunu sangat marah dan maju untuk menghentikan perilaku kasar turis itu. Turis itu, seorang pria, merasa malu untuk berdebat dengan Yang Yunu karena wanita itu cantik. Dia menjelaskan bahwa monyet itu menyerangnya terlebih dahulu dan kemudian membalas. Untungnya, pria itu tidak menindas Yang Yunu. Jika tidak, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Baik Yang Yunu, Li Yunfei, atau Sandaki, siapapun dari mereka dapat dengan mudah menghadapi lebih dari 10 orang biasa, atau bahkan lebih. Berdebat dengan mereka hanyalah tindakan bodoh. Banyak sekali sampah berserakan di tanah. Karena tidak ada kantor manajemen pariwisata, tidak ada yang membersihkannya. Mereka baru menerima sedikit turis, namun lingkungan sudah tercemar. Li Yunfei mengerutkan kening saat melihatnya. Mungkin kita tidak seharusnya menarik wisatawan terlalu dini. Setelah mendirikan perusahaan manajemen pariwisata, kita dapat merencanakan sumber daya pariwisata seluruh kota Qinglong secara terpadu. Paling tidak, kita harus melakukan pekerjaan yang baik dalam membersihkan area tersebut dan tidak merusak lingkungan alam sebelum area tersebut dikembangkan. Li Yunfei menangkap buah persik yang dilemparkan seekor monyet kepadanya. Buah itu agak merah, dan setelah menggigitnya, ia mendapati rasanya sangat enak. Maka ia berteriak kepada monyet itu, "Satu lagi! Satu lagi!" Monyet kecil itu mencicit 2 kali, entah karena marah atau geli, lalu memetik buah persik hijau dan melemparkannya lagi ke arah Li Yunfei. Namun tiba-tiba terdengar teriakan tajam seekor Girfalcon dari langit. Dengan suara wos, seekor burung raksasa berwarna putih salju menukik dari langit, melesat tepat ke arah monyet yang menyerang Li Yunfei seperti anak panah.
Monyet itu begitu ketakutan oleh jeritan melengking burung Girfalcon sehingga ia membeku, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cahaya putih melintas dan tubuhnya terbang ke atas, seketika mencapai awan. Barulah saat itu monyet tersebut merasakan sakit yang luar biasa di kulit kepalanya. Ia mencicip 2 kali dan mencoba menggaruk kulit kepalanya dengan cakarnya, tetapi malah bertemu dengan 2 cakar seperti baja yang menusuk kulit kepalanya dalam-dalam, dan darah mulai mengalir. Elang Girfalcon itu sangat cepat. Dari saat mendengar suara hingga saat mencengkeram kepala monyet, hanya sekejap mata berlalu. Saat Li Yunfei mencoba menghentikannya, elang Girfalcon itu sudah menangkap mangsanya, terbang ke atas dan langsung naik ratusan meter, seolah mencapai awan dalam sekejap. Ah, apakah itu elang gunung? Bagaimana bisa ia begitu kuat hingga berhasil menangkap seekor monyet kecil? Tunggu sebentar, bukankah ada elang putih salju? Mungkinkah itu elang? Kalian semua idiot. Apa kalian bahkan tidak mengenali Girfalcon? Astaga, aku benar-benar melihat Girfalcon bercakar giok raksasa. Jika aku menangkapnya, aku akan kaya raya, bernilai lebih dari 100 ular piton emas. Tapi bisakah Girfalcon biasa menangkap monyet dan menerbangkannya ke langit? Para turis di dekatnya berteriak, entah karena kagum pada burung Girfalcon yang megah atau karena sedih atas nasib monyet kecil itu, sulit untuk dipastikan. Seruan-seruan itu terdengar serentak. Yang Yunu mengambil beberapa foto, mengabadikan seluruh proses burung Girfalcon yang menukik dari langit dan terbang ke atas. Baru kemudian ia tersadar dan berteriak, ya ampun, monyet makaka adalah hewan yang dilindungi kelas 2. Bagaimana bisa burung-burung ganas ini begitu agresif? Sepupu, cepat cari cara untuk menyelamatkan monyet kecil itu. Tanpa dia berkata apa-apa, Li Yunfei sudah mulai bersiul dengan suara nyaring. Tidak ada cara lain. Burung Girfalcon itu terbang terlalu tinggi, dan jika dia berteriak padanya, burung itu tidak akan mendengarnya sama sekali. Dia hanya bisa menekuk jari-jarinya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan meniup keras untuk menghasilkan siulan nyaring yang dapat terdengar hingga jarak yang jauh. Si idiot ini sangat protektif terhadap tuannya. Saat melihat monyet itu memukulku, dia ingin membunuhnya. Kesetiaannya memang patut dipuji. Tapi, tidak bisakah kau sedikit lebih ekstrim? Aku terus menamparmu untuk mengajarkanmu menghargai keharmonisan, dan kau masih tidak mengerti? Li Yunfei bersiul, tetapi dalam hatinya ia mengutuk Girfalcon itu. Namun, tepat ketika Li Yunfei meniup peluitnya, teriakan terkejut terdengar dari kerumunan. Titik putih kecil di langit itu telah menjatuhkan mangsanya dari bawah cakarnya, bersiap untuk membunuhnya dengan membantingnya ke tanah. Semua orang mengira monyet kecil itu pasti akan jatuh dan mati, tetapi kemudian burung Girfalcon tiba-tiba turun, meluncur dalam lengkungan yang anggun, dan mencengkeram kepala monyet kecil itu. Seperti banyak turis wanita lainnya, jantung yang Yunu berdebar kencang, dan dia berseru lega. Syukurlah, setidaknya burung Girfalcon itu punya hati nurani dan tidak membunuh monyet kecil itu dengan kejam. Namun, kegembiraan mereka terlalu dini. Tepat ketika monyet kecil itu mengira dirinya aman, ia dilempar lagi oleh burung Girfalcon, jatuh tragis menuju lereng berbatu yang berbahaya dengan kecepatan yang terlihat jelas. Li Yunfei bersiul lagi, siulannya tajam dan pendek, bermaksud untuk menghentikan aksi yang sedang berlangsung. Dia telah banyak melatih R2Z di ruang angkasa, dan dengan kecerdasannya, seharusnya ia tidak mungkin tidak mengerti, bukan? Satu-satunya penjelasan adalah R2Z sedang menakut-nakuti monyet kecil itu. Monyet ini, yang beratnya 4 atau 5 kilogram, adalah betina dan pada dasarnya penakut. Ketika Girfalcon menangkapnya lagi, monyet itu hanya berada 10 meter di atas tanah, dan ekornya tampak menyentuh dedaunan di ranting. Pada saat itu, jeritan bayi kera itu sudah menjadi tidak jelas. Dalam ketakutan yang luar biasa, ia hampir mengalami gangguan mental. Sayangnya, burung Girfalcon tidak mengenal belas kasihan. Merasa bahwa ketinggian lebih dari 10 meter sudah sangat rendah, ia mengepakkan sayapnya, menekuk cakarnya, dan melemparkan bayi kera itu kembali. Kali ini, R2Z tidak lagi menggoda monyet itu. Dia malah melemparkannya ke tanah untuk menghukumnya. Bahkan sebelum monyet kecil itu menyentuh tanah, R2Z sudah mendarat di lengan kiri Li Yunfei seperti cahaya putih. Yang Yunu telah bergegas mendekat dan, menggunakan teknik Tai Chi, mengangkat dan memutar monyet kecil itu dengan kuat di tangannya. Dia telah berlatih Tai Chi hingga mampu menggunakannya dengan bebas kapan saja. Jika tidak, akan sulit bagi wanita biasa untuk menangkap monyet kecil yang jatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter. Setelah ditangkap, monyet itu tidak mengalami luka luar yang terlihat, tetapi pingsan. Yang Yunu meletakkannya di tanah dan memarahi Li Yunfei, jadi itu elangmu. Kau jahat sekali. Lihat, kau menakut-nakuti monyet kecil itu sampai mati. Sandaki, yang menyaksikan keributan dari pinggir lapangan, berkata, tampar 2 kali dan ia akan bangun. Jika masih tidak bangun, cubit beberapa kali. Tapi sebaiknya kalian menjauhinya. Monyet sangat mudah takut. Membunuh ayam di depannya akan membuatnya ketakutan sampai mati. Beruntung ia tidak mati karena ketakutan setelah jatuh dari ketinggian seperti itu. Jangan kasar sama monyet kecil yang lucu ini.
Nenek Fu juga menyukai monyet kecil yang malang itu, jadi dia mendekat dan menuangkan air mineral ke wajah dan mulutnya. Sandaki segera mengikuti, untuk mencegah monyet yang terbangun itu melukai siapapun. Dua anjing pemburu menatapnya dengan mengancam, seolah-olah ingin menerkam dan menggigit monyet itu. Li Yunfei tidak ikut bersenang-senang. Alih-alih menghukum Ertuzi, ia memberinya sepotong dendeng untuk menunjukkan bahwa burung itu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Burung itu melindungi tuannya ketika seharusnya dan mematuhi perintah ketika seharusnya. Betapa cerdas namun konyolnya burung elang ini. Ia pantas mendapatkan hadiah yang besar. Setelah burung itu selesai memakan sepotong kecil dendeng, ia memasukkan sepotong lagi ke mulutnya. Monyet-monyet di pohon itu menjadi liar, melompat-lompat dengan panik, melemparkan buah persik dan ranting ke arah manusia di tanah, seolah-olah mencoba menyelamatkan teman-teman mereka. Burung Girfalcon, yang sedang menikmati makanannya, hampir terkena buah persik hijau. Marah, ia menatap tajam monyet-monyet di dahan, matanya yang tajam berkilauan, dan mengeluarkan peringatan kluk-kluk-kluk. Pesannya jelas, jika kalian berani bersikap tidak sopan lagi, aku akan menangkap kalian semua dan membawa kalian semua ke langit, lalu melemparkan kalian ke bawah. Monyet kecil itu terbangun dengan cepat, membuka matanya, menjerit, dan melompat untuk lari. Karena ketakutan, ia hampir mencakar wajah Nenek Fu saat melompat, tetapi Sandaki, yang sudah siaga tinggi, menamparnya hingga terpental. Lihatlah monyet ini, bukankah berbahaya? Ia sama sekali tidak tahu apa yang baik untuk dirinya, kata Sandaki dengan angkuh, tanpa seolah-olah ia memiliki firasat buruk. Setelah monyet kecil itu melarikan diri, monyet-monyet lainnya dengan cepat menghilang ke pegunungan. Di musim panas, pepohonan rimbun dan bunga serta rumput tumbuh subur. Mereka dapat dengan mudah menghilang kemana saja dan sulit ditemukan. Setelah berjalan mendaki bukit beberapa saat, akhirnya kami melihat beberapa rambu dari petugas kehutanan. Seperti penebangan kayu dilarang, membunuh hewan liar adalah ilegal dan kriminal, dan waspadai ular berbisa di bawah kaki. Ironisnya, para penjaga hutan dan konservasionis satwa liar di sini adalah para pemburu dari kaki gunung. Namun, setelah kampanye pendidikan dan kesadaran jangka panjang, hasilnya cukup baik. Para pemburu lokal hanya membunuh hewan liar biasa dan pada dasarnya berhenti membunuh hewan yang dilindungi secara nasional. Tentu saja, hewan liar biasa yang merusak tanaman, seperti babi hutan, dan ular berbisa yang menggigit manusia secara otomatis diabaikan oleh para pemburu lokal sebagai hewan yang dilindungi. Kami sampai di puncak bukit kecil pertama sekitar tengah hari. Medannya relatif datar, dan banyak turis beristirahat di sana, makan bekal makan siang mereka. Kebanyakan berupa makanan kemasan yang bisa dipanaskan sendiri dan roti. Tidak ada yang membawa peralatan untuk menyalakan api atau memasak. Yang Yunu bertanya dengan raut khawatir, "Sepupu, kita makan siang apa?" Aku datang terburu-buru dan belum menyiapkan apapun. Begitu kita sampai di pegunungan, apakah kita masih perlu khawatir soal makanan? Kata Li Yunfei sambil bersiul. Gold Coin dan Chopper Coin menggonggong 2 kali sebagai respons terhadap perintah Li Yunfei, lalu melesat ke semak-semak di pinggir jalan. Tak lama kemudian, mereka masing-masing muncul membawa seekor kelinci liar yang setengah dewasa. Kemanapun mereka pergi, beberapa burung pegar terkejut dan terbang. Beberapa burung pegar yang lebih kuat bahkan meluncur puluhan meter sekaligus. Dengan suara wos, Li Yunfei melepaskan Ertuzi pada saat yang tepat. Elang Girfalcon yang malas itu hendak kembali ke tempat kecilnya untuk beristirahat, tetapi setelah menerima perintah, ia tidak punya pilihan selain terbang. Matanya yang tajam, seperti pisau, mengincar seekor burung pegar yang gemuk, menukik dari langit seperti anak panah, dan menerkamnya dengan kuat. Burung pegar itu tidak berdaya untuk melawan dan dicengkeram lehernya oleh elang Girfalcon, lalu terbang kembali ke sisi Li Yunfei. "Sepupu, hewan peliharaanmu luar biasa. Kita akan punya sesuatu untuk dimakan saat makan siang sekarang." Yang Yunu sangat gembira. Antusiasme seorang wanita terhadap makanan seringkali tak terduga. Dia menggosok-gosokkan tangannya, bahkan menyarankan untuk membunuh seekor burung pegar, mengatakan bahwa semakin cepat dia membunuhnya, semakin cepat dia bisa memakannya, karena perutnya keroncongan karena lapar. "Ikuti aku, kau takkan pernah kelaparan. Gelar selimut dan duduklah di atas batu untuk beristirahat sejenak. Tugas-tugas berat dan melelahkan ini adalah untuk kita para pria. Hei, Pak Tua, jangan hanya berdiri di sana menatap kosong. Apakah kau akan membantu atau tidak?" Sandaki terdiam setelah dimarahi oleh Li Yunfei. Meskipun ia sudah banyak berkelana, ia belum pernah melihat anjing pemburu dan elang yang begitu hebat. Dari saat ia memberi perintah hingga mereka kembali dengan membawa hasil buruan, kurang dari 5 menit telah berlalu. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Itu menakjubkan, mereka memperlakukan seluruh gunung seperti lumbung mereka sendiri, menangkap apapun yang ingin mereka makan. HMPH. Jadi kenapa kalau hewan peliharaanmu agak gesit? Bukannya kau yang menangkapnya, tapi kau berani memerintahku. Dulu, saat kakekmu dan aku berburu dengan tangan kosong di pegunungan, kau mungkin tidak ada di sana. Berikan pisaunya, aku akan membunuh ketiga hewan kecil ini.
Kau cari kayu bakar dan buat kompor. Kau harus menyelesaikan dua hal itu sebelum aku kembali, atau jangan sok pamer di depanku. Sandaki selalu bersikap layaknya seorang bos. Kapan ia pernah menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain? Ia menganggap dirinya orang terpenting di dunia, kedua setelah istrinya. Betapapun hebatnya orang lain, jangan harap ia akan menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada mereka. Li Yunfei mengeluarkan pisau berburu dari ranselnya dan menyerahkannya kepada Sandaki. Sandaki mengambilnya, memutar-mutar pisau itu dengan santai, dan melirik Li Yunfei dengan sangat berani. Seolah berkata, anak muda, kau masih banyak yang harus dipelajari. Sebaiknya kau bersikap baik. Li Yunfei bahkan tidak meliriknya. Sepupunya kelaparan, dan dia perlu menyiapkan makanan dengan cepat. Dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan lelaki tua ini. Dia memiliki banyak kayu bakar di tempat kecilnya. Mendirikan rak masak di alam liar hanya membutuhkan beberapa metode. Jika dia ingin memanggang, dia membutuhkan ranting segar. Jika dia ingin memanaskan panci besi untuk sup, dia hanya perlu menemukan beberapa batu dengan ukuran yang sama. Nenek Fu, nafsu makanmu kurang dan pencernaanmu bermasalah, jadi kelinci panggang tidak cocok untukmu. Karena itu, kita harus memasukkan sup ayam bergizi ke dalam menu makan siang kita. Sambil mencari kayu bakar, aku juga akan mencari jamur shiitake agar kita bisa membuat sup jamur shiitake dan burung pegar. Sepupu, kau juga harus minum lebih banyak sup. Sup baik untuk kulitmu dan semua nutrisinya ada di dalam sup. Kita pasti akan menggunakan dua kelinci itu untuk barbeque. Buat raknya cukup besar agar kita bisa memanggang dua sekaligus, cukup untuk kita berempat. Kata Li Yunfei, setelah menemukan beberapa batu berukuran serupa di dekatnya. Kemudian dia mengeluarkan panci sup khusus untuk luar ruangan dari ranselnya, meletakkannya di atas batu, dan mengatur posisi batu-batu tersebut. Dia telah menyelesaikan setengah dari tugasnya. Aku khawatir kalian akan menunggu terlalu lama, jadi aku punya dua buah persik berkualitas tinggi di ranselku. Buah-buah itu sudah dicuci. Kalian masing-masing bisa mengambil satu dan menikmatinya perlahan. Aku akan kembali saat kalian selesai. Kayu bakar mudah ditemukan, tetapi jamur itu tergantung keberuntungan. Jika semuanya gagal, kita bisa mencari jamur lain sebagai gantinya. Sambil berbicara, Li Yunfei mengeluarkan satu demi satu barang dari ranselnya seperti Doraemon. Tetapi ranselnya selalu tampak menggembung, seolah-olah dia tidak pernah bisa mengosongkannya. Yang Yunu menerima buah persik dari sepupunya dengan tatapan kosong, melirik kembali ke Nenek Fu, dan mendapati bahwa wanita tua ini, yang telah mengalami banyak suka duka dalam hidupnya, juga tampak linglung, seolah terkejut dengan cara Li Yunfei. Sepupu, ada berapa banyak barang di dalam ranselmu? Sebelum Li Yunfei pergi, Yang Yunu tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan lemah. Haha, selama semuanya bisa masuk, dunia ini milikmu, kata Li Yunfei, menggunakan slogan iklan alih-alih menjawab pertanyaan sepupunya secara langsung. Lagi pula, ranselnya terkunci, jadi dia tidak khawatir mereka mengintip ke dalamnya. Memasuki hutan yang jarang penduduknya, Li Yunfei mengembalikan kedua elang botak itu ke tempat kecilnya, hanya membawa dua anjing pemburu untuk mencari ranting segar yang cocok untuk membuat panggangan barbeque. Adapun kayu bakar, ada banyak di tempat kecil itu, jadi tidak perlu membuang waktu untuk mencarinya. Saya mematahkan beberapa ranting murbei, yang tampaknya cukup untuk kerangka penyangga. Saya juga memetik beberapa tanaman ketumbar liar dari tanah, tetapi tanaman itu sudah agak tua, jadi saya hanya akan menggunakan daun-daun muda di bagian tengahnya. Guk! Guk guk! Dua anjing pemburu tiba-tiba menggonggong liar ke beberapa pohon besar. Li Yunfei mendongak dan melihat monyet-monyet nakal yang ditemuinya pagi itu sedang bermain di dahan-dahan. Entah mereka mengenali Li Yunfei atau tidak, mereka semua diam ketika melihatnya, menutup mulut dan bersembunyi di dahan-dahan, takut memprovokasi burung elangnya yang dibenci lagi. Namun, Li Yunfei yang jeli memperhatikan bahwa koin emas dan koin tembaga itu tidak mengarah ke monyet di puncak pohon, melainkan ke suatu tempat sekitar 1 meter di atas akar pohon, di mana beberapa semak menghalangi pandangan. Tetapi dengan berjongkok kira-kira setinggi koin emas itu, ia dapat melihat kepala monyet besar tertanam di batang pohon, bulu putih saljunya sedikit bergetar tertiup angin. Pemandangan ini membuat Li Yunfei merinding. Itu terlalu mengerikan. Li Yunfei bertanya-tanya, siapa yang begitu kejam sampai memenggal kepala monyet dan menancapkannya ke batang pohon? Tapi ada sesuatu yang aneh, karena dia hanya bisa melihat kepala monyet, bukan badannya. Mungkinkah dia terlalu jauh dan badan monyet itu terhalang oleh ranting-ranting pohon? Meskipun takut, rasa ingin tahunya mengalahkan segalanya. Mengandalkan kemampuan ruang kecil itu untuk menyerap berbagai hal, dia berpikir dia bisa menjebak bahaya di dalamnya jika dia menghadapi bahaya apapun. Di dalam ruang kecil itu, jiwanya seperti dewa, mampu mengendalikan segala sesuatu di dalamnya, memastikan dia tidak akan dirugikan bahkan dalam pertarungan. Dengan pemikiran itu, dia perlahan bergerak maju, matanya tertuju pada kepala monyet. Menggunakan ranting segar di tangannya, dia perlahan menyingkirkan semak-semak dan dedaunan. 2 langkah lagi dan dia akan bisa menyentuh kepala monyet itu.
Tepat saat itu, Chopper Coin tiba-tiba melesat di depan Li Yunfei, menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah kosong di bawahnya, lalu melompat lebih dari 1 meter. Gold Coin menggonggong liar, bulunya berdiri tegak, dengan keras memperingatkan Li Yunfei tentang bahaya di bawah kakinya. Bahkan saat koin tembaga itu menerjang, Li Yunfei merasakan bahaya dan melompat mundur. Desisan terdengar dari bawah kakinya, dan seekor ular berbisa, dengan tubuh berwarna coklat kekuningan dan bintik-bintik coklat besar, membuka mulutnya dan menerkam tempat Li Yunfei berdiri tadi. Namun, terdapat bekas cakaran di mata dan mulutnya, yang ditinggalkan oleh koin tembaga tersebut. Ini adalah Iron Head dewasa, panjangnya hampir 1 meter, sangat kuat, dan pada dasarnya sangat agresif. Sekarang, terluka, ia hampir gila, mengangkat kepalanya yang berbentuk segitiga tinggi-tinggi dan menatap Li Yunfei dengan mata penuh racun, sesekali menoleh sedikit untuk waspada terhadap 2 anjing pemburu itu. Itu terlalu berbahaya. Jika orang biasa digigit ular berbisa dewasa ini dan disuntikan racun dalam jumlah besar, bahkan dengan obat gigitan ular, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Bahkan jika Li Yunfei menggunakan mata air spiritual spasial untuk membantu penyelamatan, dia tetap akan mengalami proses pengeluaran darah yang sangat menyakitkan untuk menghilangkan racun tersebut. Li Yunfei mundur selangkah, mencoba menjauhkan diri dari ular berkepala besi itu, tetapi ular yang marah itu kehilangan akal sehatnya dan menerkam Li Yunfei lagi. Li Yunfei sangat marah. Ia bermaksud melepaskan elangnya untuk menghadapi ular berbisa itu, tetapi sekarang ular itu malah terjerat dan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan suara wos, ranting di tangannya menghantam kepala ular itu. Dengan bunyi retakan, ular berkepala besi sepanjang 1 meter itu berguling beberapa kali di tanah, dan yang mengejutkan, ia berdiri lagi, meskipun dengan goyah, jelas terkejut oleh pukulan itu. Koin emas itu sudah lama bersiap untuk bertindak, dan ia tidak akan membiarkan kesempatan sebaik ini terlewatkan. Tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, ia melompat di atas ujung besi cap, menekan dengan kedua cakar depannya secara bersamaan, membentuk-bentuk setengah bersilang, dengan kuat menundukkan kepalanya. Dalam sekejap, Li Yunfei melihat kepala ular cap itu berlumuran darah, hancur menjadi bubur berdarah akibat kekuatan Jinbi yang luar biasa. Namun demikian, ular cap itu tidak langsung mati, tubuhnya yang besar terus meronta, mencoba melilit kepala Jinbi. Namun koin tembaga itu tidak tinggal diam. Ia menggigit ujung ekor besi cap dan menariknya ke belakang dengan sekuat tenaga. Ular berbisa yang panjangnya lebih dari 1 meter itu tertarik kencang, dan betapapun kuatnya ia meronta, itu sia-sia. Li Yunfei masih merasa gelisah, jadi dia melepaskan Gear Falcon dan membiarkan ahli penangkap ular menangani tugas itu. Dia tidak nyaman membiarkan 2 anjing pemburu melawan ular berbisa tanpa keunggulan profesional mereka. Benar saja, R2Z punya solusi. Dia bergegas mendekat, meraih ular berbisa yang masih menggeliat dan meronta-ronta, mematuknya dengan paruhnya yang panjang, dan mengeluarkan seluruh kantung empedunya. Dengan gembira, dia meregangkan lehernya, menelannya, mengepakkan sayapnya, terbang mengelilingi kepala Li Yunfei, dan mencoba kembali ke ruang kecil itu. Li Yunfei tidak menyimpannya. Siapa yang tahu di mana lagi ular berbisa mungkin bersembunyi? Lebih baik berhati-hati. Kali ini, dia akhirnya menyingkirkan semak-semak dan melihat wajah sebenarnya dari kepala monyet yang menakutkan itu. Tidak ada tubuh monyet, hanya kepala monyet seputih salju yang tumbuh dari batang pohon. Melihat hal ini, Li Yunfei, yang dibesarkan di pegunungan, mengerti bahwa ia telah menemukan jamur kepala monyet liar yang langka, yang menyebabkan kebingungan visual karena penampilannya sangat mirip dengan bagian belakang kepala monyet. Jamur kepala monyet, juga dikenal sebagai jamur surai singa, mendapatkan namanya karena kemiripannya dengan kepala monyet. Ini adalah makanan lezat tradisional Tiongkok yang sangat dihargai, terkenal karena dagingnya yang lembut, aromanya yang harum, dan rasanya yang lezat. Jamur kepala monyet adalah salah satu dari 4 hidangan terkenal tradisional jamur kepala monyet, cakar beruang, teripang, dan sirip hiu. Sering digambarkan sebagai hidangan lezat gunung kepala monyet, hidangan lezat makanan laut sirip hiu. Li Yunfei teringat deskripsi jamur langka ini. Buku itu mengatakan bahwa jamur dari famili Gnapalacea ini memiliki duri berbulu dan berdaging di permukaan tudungnya, yang panjangnya sekitar 2 atau 3 cm. Tubuh buahnya bulat dan tebal, berwarna putih saat segar, dan berubah dari kuning muda menjadi coklat muda saat kering. Bagian dasarnya sempit atau memiliki tangkai yang agak pendek, dan bagian atasnya membengkak, dengan diameter sekitar 3 hingga 10 cm. Rasanya lezat dan dikenal sebagai daging para vegetarian. Nenek Fu beruntung. Hericium erinaceus memiliki khasiat obat yang luar biasa, terutama untuk mereka yang memiliki limpa dan lambung lemah atau gangguan pencernaan. Li Yunfei dengan hati-hati memetik Hericium erinaceus liar yang langka itu, menggunakan ranting segar untuk mencongkel ular berbisa yang penakut di tanah, dan dengan cepat berlari keluar hutan. Adapun kayu bakar, dia bisa kembali lagi nanti. Sandaki baru saja selesai membersihkan 2 kelinci dan seekor burung pegar ketika dia kembali dan tidak melihat Li Yunfei.
Dia sedang memikirkan apa yang akan dikatakannya kepada anak itu. Tetapi sebelum dia sempat memikirkan apapun untuk dikatakan, dia melihat Li Yunfei membawa ular berbisa sepanjang sekitar 1 meter dan beberapa ranting segar dengan bentuk yang sesuai. Yang lebih mengejutkannya adalah dia juga membawa jamur yang menyerupai kepala monyet di lengannya. Jamur kepala monyet liar? Kau bahkan bisa menemukan sesuatu seperti itu? Aku benar-benar heran apakah kau dewa gunung di sini. Kau terlalu menakjubkan. Sandaki berseru takjub, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun teguran kepada Li Yunfei. Li Yunfei menolak pujian itu dan melanjutkan dengan wajah tegas, memberinya tugas Pak Tuasan, kau boleh makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak boleh mengatakan apapun yang kau mau. Jangan bicara tentang dewa gunung atau hal-hal semacam itu, jangan sampai menyinggung dewa gunung yang sebenarnya di sini. Nah, tangani ular berbisa ini. Kupas kulitnya, buang isi perutnya, bersihkan sampai bersih, dan potong-potong untuk dimasak. Aku akan menangani semua itu. Aku tidak percaya kemampuanmu. Juga, bersihkan jamur kepala monyet ini sampai bersih. Jamur ini sangat baik untuk orang dengan limpa dan perut yang lemah, jadi hati-hati. Oh, dan tangkai-tangkai daun ketumbar ini kita akan membutuhkannya semua. Kita akan membuat sup kepala monyet dan phoenix naga hari ini. Semuanya akan bergantung pada daun ketumbar ini untuk meningkatkan cita rasa. HMPH, kau selalu memerintahku, tapi kau sendiri bahkan belum mengerjakan tugasmu dengan benar, kan? Mana kayu bakar yang kusuruh kau kumpulkan? Apa gunanya mencuci semuanya kalau tidak ada kayu bakar? Sandaki bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Dan dia menemukan satu-satunya hal yang belum dilakukan Li Yunfei untuk memulai pertengkaran. Siapa bilang aku tidak menemukan kayu bakar? Aku hanya tidak membawa cukup kayu dan takut merusak jamur kepala monyet. Tunggu sebentar, aku akan pergi ke hutan untuk mengambil kayu bakar. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei mengabaikan Sandaki yang tercengang, bergegas ke hutan, dan berlari keluar dengan cepat. Namun, ketika dia kembali, dia membawa seikat kayu bakar di punggungnya. Sandaki terdiam kali ini. Ia menunjuk Li Yunfei, tak mampu menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan kepadanya untuk waktu yang lama. Tak berdaya, wajahnya memerah, lalu ia menoleh kepada istrinya dan berkata, Zhao Wen, kau benar-benar ingin aku menjadikan anak ini muridku? Aku sangat senang aku tidak mendengarkanmu waktu itu, kalau tidak aku akan gila karenanya seumur hidupku. Nenek Fu tertawa dan berkata, menurutku Fu adalah orang yang baik. Dia baik hati dan cakap. Hanya saja kau, Pak Tua, selalu mencari-cari kesalahan pada semua orang. Karena kau tidak menghargainya, mengapa dia harus menghargaimu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengajarinya beberapa keterampilan, dia sudah menjadi muridmu. Jika kau tidak bertindak seperti seorang guru, jangan salahkan Fua karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai murid. Sandaki sudah kehabisan akal. Dia bahkan tidak repot-repot mengeluh kepada Yang Yunu. Dengan marah, dia menghentakkan kakinya dan berlari ke sungai untuk menghadapi ular berbisa itu. Ini tidak tertahankan. Dia bahkan tidak bisa menemukan seseorang untuk dimarahi. Dia bahkan tidak bisa memukul siapapun. Ini benar-benar membuat frustrasi. Yang Yunu baru saja selesai memakan buah persik di tangannya ketika dia berkata dengan kagum, sepupu adalah yang terbaik. Dia membuat hampir semua makan siang hari ini. Nah, dengan satu kalimat itu, bahkan sedikit pujian untuk Sandaki pun lenyap. Tepat saat itu, rombongan tersebut melihat seorang pendeta Taois muda berjalan menuruni gunung. Ia mengenakan jubah Taois berwarna biru, rambutnya diikat sanggul, dan ia memiliki fitur wajah yang halus serta perawakan tinggi dan ramping. Ia tampak baru berusia 18 atau 19 tahun. Di punggungnya, ia membawa keranjang bambu besar yang berisi beras, tepung, sayuran, ikan, daging, dan barang-barang lainnya. Meskipun membawa begitu banyak barang, ia tidak berkeringat. Ia dengan tenang melanjutkan pendakiannya, selangkah demi selangkah, sama sekali tidak menyadari tatapan heran yang diterimanya dari para turis di puncak. Beberapa gadis muda menutup mulut mereka, berusaha mencegah teriakan mereka mengganggu pendeta Taois muda yang tampan dan misterius itu. Pendeta Tao muda itu berjalan dengan tenang melewati Li Yunfei, matanya tertuju lurus ke depan, tanpa tidak terpengaruh oleh orang-orang dan peristiwa di sekitarnya. Tepat saat itu, Sandaki kembali dengan jamur kepala monyet dan ular berbisa yang sudah dikupas dan dibersihkan. Bergumam sesuatu di bawah napasnya, mengganggu suasana misterius dan tenang tersebut. Sialan, ular ini benar-benar aneh. Kepalanya hancur, tapi mulutnya masih bisa terbuka. Aku hampir digigit. Aku hampir kehilangan nyawaku gara-gara sup naga dan phoenix ini. Kalau si brengsek Li Yunfei tidak memasaknya dengan baik, aku akan membalas dendam padanya dan membuatnya merasakan kekuatanku. Hei, kenapa kalian semua diam saja? Kenapa kalian tidak mengatakan apa-apa? Li Daki selesai mengumpat sebelum menyadari bahwa seluruh puncak gunung itu sunyi senyap. Setelah Sandaki selesai berbicara, dia menyadari bahwa selain Li Yunfei yang menatapnya tajam, tidak ada orang lain yang berbicara. Semua mata tertuju pada pendeta Taois kecil yang misterius itu. Dia tertawa terbahak-bahak,
Kupikir ada sesuatu yang aneh, tapi ternyata itu hanya seorang pendeta Tao kecil. Jadi kenapa kalau dia sedikit lebih kuat? Apa anehnya membawa keranjang makanan? Dulu waktu kecil, aku bisa membawa seekor lembu sendirian dan mendaki ke puncak Wangxian untuk minum teh dengan kakek tua berhidung lembu itu. Kalau kau melihat itu, kau pasti akan ketakutan setengah mati. Setelah mendengar kata-kata Sandaki, pendeta Tao muda itu tiba-tiba berhenti, menoleh, dan melihat sosok kurus lelaki tua itu. Kewaspadaan yang mendalam muncul di matanya. Rasanya seperti melihat harimau di pegunungan. Napas pendeta Tao muda itu seketika menjadi tidak teratur, dan keringat mengalir deras dari dahinya seolah-olah dia baru saja dibasuh air. Seluruh kekuatannya seakan lenyap seketika, dan beban di punggungnya terasa seberat 1000 kilogram. Kaki Taois muda itu lemas, dan keranjang bambu yang lebih tinggi dari manusia itu jatuh ke tanah terlebih dahulu. Ia duduk di tanah, terengah-engah. Pak Tua, apakah Anda pernah ke kuil Wudao di puncak Wangxian? Mata pendeta Tao muda itu masih tertuju pada Sandaki. Ekspresinya penuh kejutan dan keheranan. Sandaki melotot dan mengumpat, sungguh omong kosong, kuil Wudao. Yang kutahu hanyalah kuil ini terkenal dengan tehnya. Semua orang mendaki gunung dengan susah payah, membawa hadiah dan mengucapkan kata-kata manis, hanya untuk mendapatkan beberapa cangkir teh enak dari pendeta Taois tua itu. Tapi pendeta Taois tua itu sangat pelit. Setiap orang hanya boleh minum 1 cangkir teh setiap kali, tidak setetes pun lebih. Haha, kemudian, sepertinya dia takut kami akan kembali untuk minum teh lagi. Jadi dia menghilang secara misterius, dan bahkan pohon teh berdaun bulat itu pun lenyap bersamanya. Pendeta Tao muda itu sangat marah, wajahnya memerah, dan dia berkata, beraninya kau mengutuk orang seperti itu? Selalu memanggilku, hidung banteng? Guruku mengatakan bahwa bahkan guru besarku sendiri enggan minum teh pencerahan lagi. Memberimu secangkir saja sudah merupakan kebaikan yang besar. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu berterima kasih sampai mengutuk guru besarku? Masih ada penerus di kuil Wudao di puncak Wangxian? Sandaki terkejut, agak heran. Kemudian aku pergi ke kuil itu 2 kali, dan kondisinya sudah bobrok. Bahkan pohon teh pun sudah dicabut. Jika guru Lingsu benar-benar naik ke surga, dia pasti akan sangat marah hingga mati. Pendeta Tao muda itu menjawab dengan sungguh-sungguh, tentu saja, kuil Wudao memiliki penerus. Guru saya berasal dari kuil Wudao. Namun, guru saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Ketika beliau kembali dari perjalanannya, seluruh kuil telah ditinggalkan, dan bahkan teh Wudao yang langka pun telah diambil. Ekspresi Sandaki sedikit berubah, dan dia bertanya, siapa nama gurumu? Ketika pendeta Taois muda itu menyebut nama gurunya, ia membungkuk dengan hormat ke arah tertentu dan berkata, nama guru saya adalah Taois Wanyin. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang beliau? Sandaki berpikir sejenak, lalu menyadari ada orang seperti itu, dan tiba-tiba berkata, oh, jadi Xiao Yinzi. Aku tidak menyangka akan mendengar kabar tentang dia lagi. Lumayan, perjalanan ke pegunungan ini tidak sia-sia. Siapa namamu? Dan di kuil Taois mana kau tinggal? Saya King Feng, dan saya tinggal bersama guru dan murid-murid saya di sebuah kuil Taois yang tidak disebutkan namanya di puncak gunung itu. Jawab Taois muda itu, sambil menunjuk ke puncak gunung terjal di depannya. Kultivasi macam apa ini kalau kuil Taoisnya bahkan tidak punya nama? Yinzi kecil itu cukup pintar waktu masih muda. Kenapa sekarang dia bahkan tidak bisa memikirkan nama yang tepat untuk kuil itu setelah dewasa? Gumam Sandaki, tetapi dia tidak lagi mengumpat guru Taois muda itu sebagai orang yang keras kepala di depannya. Li Yunfei mendengarkan percakapan mereka, merasa agak aneh bahwa kuil Taois yang bobrok di puncak Wangxian masih memiliki garis keturunan. Sambil mendengarkan pembicaraan mereka, dia tidak mengabaikan pekerjaannya, memotong burung pegar menjadi beberapa bagian dan ular berbisa menjadi beberapa bagian, menuangkannya ke dalam air tawar, dan merebusnya hingga mendidih. Dia membuang air mendidih pertama, membilas buih dan busa darah, menuangkan air tawar lagi, menambahkan daun bawang dan jahe, dan merebusnya dengan api besar hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api dan masak sebentar. Kemudian tambahkan jamur kepala monyet, besarkan api menjadi sedang dan masak selama setengah jam lagi. Terakhir, taburi dengan daun ketumbar dan sajikan. Membuat sup adalah proses yang lambat, jadi begitu api menyala, Anda tidak perlu melakukan apapun untuk sementara waktu. Tusuk kedua kelinci liar dengan ranting segar, lumuri dengan lemak yang tersisa dari burung pegar, dan panggang di atas rak, balikan saat memanggang. Tak lama kemudian, aroma khas daging panggang memenuhi udara. Pada titik ini, sangat penting untuk terus membaliknya, tidak boleh berhenti, atau akan gosong. Yang Yunu berjongkok di sisi lain, membantu Li Yunfei membalik kelinci liar lainnya. Sepupu, sudah matang? Aku sudah bisa mencium aroma dagingnya. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah menambahkan garam dan jintan? Yang Yunu tidak mendengarkan apa yang dikatakan pendeta Tao kecil dan Sandaki. Perhatiannya hampir sepenuhnya terfokus pada Li Yunfei. Nenek Fu mendengarkan kedua belah pihak,
tetapi perhatiannya terutama tertuju pada Li Yunfei dan Yang Yunu. Dia tersenyum dan berkata, "Gadis bodoh, bagaimana bisa matang secepat itu? Baru kulit luarnya yang matang, daging di dalamnya masih lama. Jangan khawatir soal garam dan jintan, Fua bahkan membawa semua panci, wajan, dan peralatan masak, dia pasti tidak akan lupa bumbu-bumbu ini. Oh, aku hanya khawatir sepupuku akan lupa. Makanan sana ini akan terasa tidak enak tanpa bumbu." Ngomong-ngomong, dari yang kudengar kakek San dan pendeta Taois kecil itu bicara, sepertinya mereka punya hubungan? Nenek Fu tertawa dan berkata, "Itu urusan mereka di dunia bela diri. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika kami bekerja di pedesaan sini, kami bertemu dengan seorang pendeta Taois tua di pegunungan terpencil. Dia mengatakan bahwa dia sangat mahir dalam bela diri dan bahwa ada beberapa tanaman teh yang bagus di kuil Taois. Mereka sering pergi ke sana untuk minum teh. Saat itu, kami dan kakek Fua masih sangat muda, tetapi dalam sekejap mata, kami telah menjadi tua." Li Yunfei juga berkata, "Kakekku bercerita bahwa ketika ia bertemu dengan guru Taois Lingsu, sang guru sudah cukup tua. Terakhir kali ia bertemu dengannya, beliau masih sangat sehat. Mereka berdua bahkan mendiskusikan wawasan mereka tentang tinju. Kemudian, entah apa yang terjadi, tetapi ketika aku pergi ke kuil Taois itu lagi, tidak ada seorang pun di sana. Apapun bisa terjadi saat kau berada jauh di pegunungan." Nenek Fu sepertinya kembali mengingat tahun-tahun kacau itu, suaranya terdengar melankolis. Tepat saat itu, Sandaki tiba-tiba bertanya, "Fua, apakah puncak gunung di sana telah berganti nama?" "Tidak. Siapa yang begitu bosan sampai-sampai mengganti nama puncak gunung? Dan menyebutnya puncak matahari terbit. Sebelumnya tidak ada kuil Tau di puncaknya, tetapi ada kuil peri di tengah gunung, yang merupakan tujuan kita. Pergilah ke kanan, dan jika kau tidak tersesat, kau akan sampai di puncak pengamatan abadi. Puncak-puncak ini semuanya terhubung, tetapi jalan setapak di gunung ini sulit dilalui," jawab Li Yunfei tanpa mendongak. Pendeta Tao muda King Feng berkata, "Guru saya ingin mengubah nama gunung itu, tetapi beliau mengatakan itu tidak bisa dilakukan sekarang, tetapi akan dilakukan suatu hari nanti." "Nama apa yang ingin gurumu ganti untuk puncak matahari terbit?" tanya Li Yunfei dengan penasaran. Pendeta Taois muda itu menggelengkan kepalanya. Tepat ketika semua orang mengira dia juga tidak tahu, dia berkata, "Untuk saat ini saya belum bisa mengatakannya." Merahasiakannya, ya?" kata Li Yunfei dengan nada meremehkan. Nama puncak gunung itu telah digunakan oleh penduduk setempat selama bertahun-tahun, dari generasi ke generasi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah dengan mudah. Bahkan jika rakyat biasa tidak keberatan, pemerintah daerah tidak akan setuju. Yang Yunu juga tertawa dan berkata, "Mungkinkah kau ingin mengubahnya menjadi puncak pencerahan? Kuil Taois tanpa nama itu juga disebut kuil pencerahan? Itu untuk meniru sang leluhur." Itu dimaksudkan sebagai lelucon, tetapi ekspresi pendeta Tao muda King Feng berubah, dan dia membungkuk dengan satu telapak tangan, berkata, "Salam, dermawan." Konon katanya itu sopan, tapi sebenarnya itu untuk menanyakan nama orang lain. Jika mereka tidak punya nama, mereka cukup menyebutkan nama lengkapnya. Yang Yunu lahir dalam keluarga ahli bela diri, dengan leluhurnya turun-temurun berlatih tinju. Dia tidak asing dengan tata krama ini dan menjawab dengan malas, "Nama keluargaku Yang. Kau tidak terlihat terlalu tua, jadi panggil saja aku kakak. Ini sepupuku, nama keluarganya Li. Kau juga bisa memanggilnya kakak." Pendeta Tao muda itu berasumsi bahwa Yang Yunu tidak ingin mengungkapkan namanya, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya berkata, "Jika guruku tahu apa yang baru saja kau tebak, dia pasti akan menganggapmu sebagai teman dekat. Jadi, namanya memang puncak pencerahan? Hehe, sudahlah, aku cuma menebak." Yang Yunu dengan imutnya menjulurkan lidah, berjongkok di sebelah Li Yunfei, dan berhenti berbicara. Tapi diam-diam dia ingin merobek sepotong daging kelinci. Namun jarinya terbakar, jadi dia meniupnya. Li Yunfei menjentikan hidungnya dan bergumam, "Dasar rakus," dengan cara yang tidak bisa didengar orang lain. Yang Yunu mengusap perutnya dan membuat ekspresi wajah yang menunjukkan bahwa dia sangat lapar dan tidak sabar untuk makan. Biasanya, 2 ekor kelinci dan sepanci daging burung pegar sudah cukup untuk mereka berempat, tetapi dengan tambahan seorang pendeta Taois kecil yang misterius, makanan itu tidak cukup untuk dibagi. Dia meminta Yang Yunu untuk membantunya membalik kelinci sementara dia pergi ke ranselnya untuk mengambil bumbu dan dengan santai mengeluarkan setumpuk kue wijen, yang kemudian dipanaskannya di atas api agar siap dimakan. Kue wijen ini berbentuk oval, kira-kira sebesar telapak tangan orang dewasa. Kue ini umum di Tiongkok Utara tetapi kurang umum di wilayah Sichuan. Namun, ada satu toko di kota Qinglong yang cukup sukses menjualnya. Mereka menawarkan pilihan rasa manis dan gurih, memiliki tampilan berwarna coklat keemasan, aromanya harum, dan ditaburi biji wijen di satu sisinya, sehingga terlihat sangat menggugah selera. "Wah, kau bahkan membawa kue wijen. Sepupu, kau hebat sekali. Aku lapar sekali, beri aku satu dulu."
Yang Yunu mengambil kue wijen itu, memanggangnya sebentar di atas api, lalu melahapnya dengan cepat. Makanlah pelan-pelan, kelincinya sudah dipanggang. Tidakkah kau lihat aku sudah menaburkan bumbu di atasnya? Lagi pula, koin emas dan tembaga lebih pintar darimu. Tidakkah kau lihat mereka sudah berdiri dan mengeluarkan air liur? Sungguh menyebalkan. Yang Yunu bergumam genit, tetapi mengambil kaki kelinci panggang yang diberikan Li Yunfei dan memakannya dengan lebih lahap daripada siapapun. Kaki belakang kelinci yang satunya lagi diberikan kepada Nenek Fu. Sementara dua kaki depan dengan murah hati disisihkan untuk Sandaki dan pendeta Tao muda, karena kelinci yang satunya masih memiliki dua kaki belakang yang utuh. Kaki kelinci panggang yang masih panas mengepul, disajikan dengan roti pipih wijen keemasan yang harum, merupakan hidangan yang benar-benar lezat. Sandaki, yang sedang mengobrol dengan pendeta Tao muda itu, tiba-tiba menyadari mengapa kelinci panggang itu bukan miliknya. Saat ia menyadarinya, Li Yunfei telah menghabiskan satu kaki belakang dan sudah menggigit dua kali kaki yang lainnya. Mulutnya berminyak dan tampak sangat menikmati hidangan tersebut. Dasar bocah nakal, sisakan sedikit untukku. Kau tidak pengertian. Kau sama sekali tidak menghormati gurumu. Seharusnya kau belajar dari King Feng. Sebelum makan apapun, kau harus memikirkan gurumu. Yah, meskipun dia hanya setengah guru. Sandaki menggerutu, merebut setengah kelinci, dengan cepat merobek dua kaki depannya, memberikan satu kepada Taois kecil itu, dan menyimpan yang lainnya untuk dirinya sendiri. Kau sudah gila? Dulu kau selalu menolakku menjadi muridmu, tapi sekarang tiba-tiba kau bertingkah seperti gurumu? Ada yang salah dengan mulutmu? Atau ada yang salah dengan telingaku? Li Yunfei sudah lama kehilangan rasa hormat yang pantas ia dapatkan dari lelaki tua ini. Jika kau tidak memberinya pelajaran, dia akan langsung memberimu pelajaran, jadi lebih baik menyerang duluan. Setelah bertemu dengan Taois muda King Feng, saya tiba-tiba merasa bahwa memiliki murid yang berbakti adalah suatu kehormatan. Ketika orang lain menanyakan nama gurunya, dia akan dengan hormat menangkupkan kedua tangannya ke langit, betapa sopannya dia. Sudah terlambat. Aku tiba-tiba kehilangan minat untuk menjadi murid. Berlatih beberapa teknik bergulat dan bertarung sudah cukup bagiku. Li Yunfei tetap tak terpengaruh. Sandaki merasa seharusnya dia tidak membahas soal menerima murid magang saat ini. Itu terlalu memalukan, dan dia sebenarnya telah ditolak. King Feng tampaknya tidak mendengar apa yang mereka katakan. Setelah menggigit beberapa suapan daging kelinci panggang, dia berseru, daging panggangnya enak sekali. Aku belum pernah makan makanan seenak ini di kuil Tao. Saat kalian datang ke kuil kami, aku akan memasakkan bubur sayur dan daging tanpa lemak untuk kalian. Itu masakan terbaik yang bisa kubuat. Li Yunfei tersenyum dan tiba-tiba berkata, Taois muda King Feng, apakah Anda memiliki adik laki-laki bernama Ming Yue? Pendeta Tao muda itu benar-benar bingung dan berkata, murid-murid saya semuanya berasal dari generasi King. Dalam garis keturunan kami belum pernah mendengar ada orang dari generasi Ming, apalagi adik saya. Sayang sekali, jika ada angin sepoi-sepoi dan bulan purnama yang terang, bukankah Zenyuan Daxian juga akan ada? Memang, mitos hanyalah kebohongan dan tidak bisa dianggap serius. Di sini kita hanya punya angin sepal-sepal. Li Yunfei mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi hal itu membuat orang-orang yang telah membaca perjalanan ke barat tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka sakit. Haha, dasar nakal, kau bisa membuat lelucon apa saja. Tidakkah kau takut membuat pendeta Tao kecil itu marah? Oh, lihat pancinya, bukankah sebaiknya kita masukkan jamur kepala monyet? Nenek Fu tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir di wajahnya, dan api di dalam panci sup tiba-tiba sedikit membesar, menyebabkan sebagian sup meluap. Li Yunfei memperkirakan sudah waktunya. Jadi dia menambahkan jamur kepala monyet yang sudah diiris dan menggunakan sumpit untuk mengeluarkan jahe dan daun bawang. Aroma bahan-bahan ini sudah diekstraksi. Jadi menambahkannya ke dalam sup tidak ada gunanya dan hanya akan memengaruhi penampilannya. Setelah rombongan selesai menyantap 2 ekor kelinci panggang dan setumpuk kue wijen, sup naga dan phoenix pun siap. Aroma unik jamur kepala monyet yang bercampur dengan ayam dan ular tercium hingga ke kejauhan. Para turis yang sedang makan siang di puncak gunung begitu tergoda sehingga mereka ingin datang dan meminta semangkuk sup. Namun, melihat pancinya tidak besar dan ada banyak orang seperti Li Yunfei, mereka terlalu malu untuk datang. Hanya ada seekor burung pegar, seekor ular, dan sup, hampir tidak cukup untuk masing-masing dari mereka berlima mendapatkan semangkuk. Sandaki menyesap sedikit, ekspresi kegembiraan terpancar di wajahnya. Tetapi tepat sebelum ia menyesap lagi, ia tiba-tiba meludahkan pui. Pah, supnya mengerikan. Sayang sekali jamur kepala monyet liar ini tidak digunakan. Rasanya sama sekali tidak sesuai seleraku. Zhao Wen, kamu juga boleh makan sup ini. Setelah mengatakan itu, Sandaki meletakkan mangkuk sup di samping Nenek Fu. Li Yunfei menatapnya tajam, mengabaikan lelaki tua itu. Biarkan dia memamerkan cintanya jika dia mau, mengapa dia harus menendangnya saat dia sedang jatuh? Jika sup ini tidak enak, apakah ada sup enak di dunia ini? Nenek Fu berkata,
Dengan perasaan geli sekaligus kesal, enak sekali. Jadi mengapa melarang anak-anak hanya untuk memberiku beberapa tegukan sup lagi? Mereka hanya akan memintamu, Pak Tua, jika tidak ada makanan malam ini. Aku akan minum supnya, dan kau bisa makan semua dagingnya. HMPH, kenapa aku harus berbohong? Kalau rasanya tidak enak, ya sudah. Dagingnya lumayan, jadi aku akan memakannya saja. Sandaki menggertakkan giginya dan bersikeras dengan pendapatnya. Yang Yunu mengusap perutnya dan berseru dengan puas, enak sekali. Aku sudah kenyang 90%. Kalau ada yang tidak bisa menghabiskannya, aku bisa menghabiskannya untuk mereka. Li Yunfei berkata dengan wajah getir. Hei, kau tidak bermaksud mengambil setengah mangkukku, kan? Aku sudah menghabiskan supnya, kau bisa ambil semua dagingnya. Terima kasih, sepupu. Yang Yunu menjawab agak malu-malu, lalu mengambil mangkuk itu dan memasukkan setengah mangkuk daging terakhir ke dalam perutnya. Li Yunfei menatap perutnya yang rata dengan takjub. Dia sudah makan begitu banyak, namun tidak ada tanda-tanda perut kembung. Itu luar biasa. Pendeta tahu muda King Feng juga belum kenyang, tetapi dia bersikap bijaksana dan tidak mengatakannya. Li Yunfei mendecakkan lidah dalam hati, berpikir bahwa para pendekar bela diri ini semuanya rakus. Dia hanya makan 1 kaki kelinci dan 4 kue wijen lebih banyak daripada mereka. Jadi bagaimana mungkin dia kenyang? Aneh sekali. Setelah mengemasi panci dan wajan, rombongan itu berangkat bersama. Jalan menuruni gunung bahkan lebih sulit, tetapi tidak ada jalan setapak yang berkelok-kelok, dan yang mengejutkan, hari belum gelap ketika mereka sampai di bawah. Sebagian besar wisatawan datang ke sini untuk menangkap ular piton emas, dan mereka semua membawa peralatan penangkap ular. Kadang-kadang, jika mereka bertemu ular berbisa, mereka akan menangkapnya dan memasukkannya ke dalam tas. Ular berbisa dijual seharga 100 atau 200 yuan di luar, dan yang sedikit lebih besar dapat dijual seharga 3 atau 400 yuan. Orang-orang ini tidak datang dengan tangan kosong, dan mereka semua sangat antusias. Kaki nenek Fu terasa lemah, dan dia sangat lelah setelah berjalan sejauh ini. Dia duduk di atas batu biru dan memijat kakinya, sambil berkata bahwa dia tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Yang Yunu sibuk mengambil foto, dan dia mengikuti Li Yunfei kemanapun dia pergi. Dia memiliki stamina yang luar biasa dan tidak pernah mengeluh lelah. Pendeta tahu muda King Feng, sambil membawa keranjang berisi bahan-bahan, berkata kepada kelompok itu, semuanya, saya akan pergi duluan sekarang. Saya pasti akan tiba di kuil tahu tanpa nama sebelum tengah malam nanti. Guru dan murid-murid saya sedang menunggu makanan yang saya bawa untuk dimasak. Senior San, jika Anda punya waktu, silakan datang dan kunjungi kuil kami. Guru saya akan sangat senang mengetahui kedatangan Anda. Sandaki mengangguk, menampilkan sikap seorang ahli senior, dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, jika ada kesempatan, saya pasti akan mengunjungi kuil Taois Anda dan berbincang dengan Xiao Yinzi. Tidak lama setelah King Feng pergi, Li Yunfei dan Sandaki sedang mendiskusikan tempat untuk mendirikan perkemahan ketika mereka mendengar sekelompok orang berteriak kegirangan dari hutan lembah. Aku menangkap ular piton emas. Haha, poster buronan itu benar, ular itu benar-benar tersesat di sini. Semuanya, cepat cari, mungkin ada ular piton lain di dekat sini juga. Mendengar teriakan histeris orang-orang itu, Li Yunfei melihat beberapa pria berlari keluar dengan seekor ular piton emas sepanjang lebih dari 3 meter. Ular piton emas itu jinak dan tidak mudah menyerang orang. Tetapi setelah mendengar teriakan mereka, ular itu meronta-ronta dengan ganas. Orang-orang itu sebenarnya kesulitan menahannya, dan ular itu sesekali mengeluarkan jeritan melengking. Jeritan-jeritan ini membuat ular piton emas itu semakin gelisah. Benar-benar ada ular piton emas. Yang Yunu berlari mendekat dengan rasa penasaran dan melihat seekor ular piton emas besar yang meronta-ronta di tangan beberapa orang. Pemandangan itu sangat mengerikan. Orang-orang itu tidak bisa mengendalikannya dan ular itu berhasil lolos. Kepalanya, yang tidak terlalu besar, bisa membuka mulutnya dan menelan benda-benda seukuran kepala bayi. Untungnya, salah satu orang di sana sigap dan mengeluarkan sebuah kantong kain tebal. Mereka memasukkan ular piton emas yang meronta-ronta itu ke dalam kantong, yang membuatnya tenang untuk sementara waktu. Sayang sekali, ini hanya ular piton emas kecil. Hadiahnya paling banyak 30.000. Seandainya kita bisa menangkap ular piton emas sepanjang 5 meter itu, hadiahnya 200.000. Setelah berhasil menaklukkan ular piton kecil itu, orang-orang ini sudah serakah dan ingin menangkap ular piton emas yang lebih besar. Ada 3 tim yang mencari ular piton emas di sekitar situ, masing-masing beranggotakan 6 atau 7 orang, semuanya laki-laki muda. Penemuan dan penangkapan ular piton emas telah membangkitkan antusiasme mereka. Mereka menjelajahi seluruh lereng gunung, menebar jaring di mana-mana, tanpa mempedulikan apakah ada lintah di hutan yang gelap, lebah beracun di semak-semak rendah, atau ular berbisa di rerumputan setinggi lutut. Namun, lembah di antara puncak-puncak itu sangat panjang dan medannya sangat kompleks, dengan bebatuan, aliran sungai, hutan, semak-semak, dan tanaman merambat.
Menemukan ular piton emas yang hilang beberapa hari yang lalu di sini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Koin emas dan tembaga tetap berada di dekat tenda dan tidak berkeliaran. Li Yunfei menemukan tempat terpencil, memanggil burung elang dari ruang kecil itu, memperlihatkan wujud ular piton emas kepadanya, dan mengirimnya untuk mencari. Ertuzi benar-benar bingung, tidak mengerti apa yang ingin dicari Li Yunfei. Dia mengira dia diminta untuk menangkap ular. Tak lama kemudian, dia kembali dengan 2 ular bambu di cakarnya, satu besar dan satu kecil, dengan berat total 2 atau 3 pon. Dia sudah memakan empedu ular itu. Li Yunfei, sambil membawa 2 bangkai ular, menyatakan kekhawatirannya tentang kecerdasan Ertuzi. Setelah melepaskan ular-ular itu ke perkemahan, hembusan angin menerbangkan selebaran yang mengiklankan pencarian ular piton emas. Li Yunfei menunjukkan gambar ular piton emas itu kepada Hai Dongqing dan menyuruhnya pergi mencarinya. Burung Girfalcon itu tampak bingung, seolah-olah bertanya-tanya mengapa ia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Benda itu tampak cukup besar, dan ia tidak yakin apakah ia mampu mengangkatnya. Bingung, burung Girfalcon itu sekali lagi melayang ke awan, berputar-putar di antara 2 puncak gunung untuk waktu yang lama, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menemukan mangsa. Sepupu Li Yunfei, Yang Yunu, berlari menghampirinya dengan kamera, meminta Li Yunfei untuk memotretnya. Li Yunfei tidak punya pilihan selain mengabaikan Girfalcon itu untuk sementara dan membiarkannya mencari dengan sendirinya. Memotret sepupunya adalah prioritas utama. Para gadis selalu tahu bagaimana berpose untuk foto. Setiap senyum dan gerak tubuhnya memancarkan pesona, menampilkan daya tarik kewanitaan di lensa. Sepupuku berkulit sangat putih, hampir menyilaukan di bawah sinar matahari. Terkadang Li Yunfei bertanya-tanya, ketika kami dulu menelanjanginya saat masih kecil, apakah dia benar-benar berkulit seputih ini? Sayangnya, terlalu banyak waktu telah berlalu, dan Li Yunfei sama sekali tidak dapat mengingat kejadian tersebut, yang membuatnya merasa menyesal. Agak jauh dari tempat perkemahan, aliran sungai telah menyusut, dan saat menginjak kerikil halus, sepatu hampir tidak basah. Yang Yunu berjongkok di atas batu, mengambil sebatang tanaman rambat dari belakangnya, memegangnya di dada, dan berpose seolah menghirup aroma rumput. Li Yunfei dengan cepat menekan tombol rana dan mengambil 2 foto. Tepat ketika dia hendak meminta sepupunya untuk mengambil foto di tempat lain, dia tiba-tiba merasa tanaman rambat itu tampak familiar. Daunnya yang bulat dan runcing sekilas tampak seperti daun kangkung, tetapi kangkung tidak akan pernah tumbuh setinggi ini, dan akarnya tidak akan setipis ini. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa akarnya tampak seperti pohon kecil dan telah terpisah dari tanaman rambat tersebut. Nama sebuah tanaman herbal Tiongkok yang berharga terlintas di benak saya Xiao Bai. Lihat tanaman merambat ini, bukankah mirip dengan Hishou, Polygonum multiflorum? Tidak mudah menemukan yang tumbuh liar. Menurutku lebih mirip Morning Glory, kata Yang Yunu sambil menunjuk daunnya. Kau benar-benar pemula. Apakah daun Morning Glory benar-benar setajam itu? Minggir, biar aku gali tanah dan lihat. Jika ada buah seperti ubi jalar di pangkalnya, maka aku bisa memastikan itu Hishou, kata Li Yunfei, setelah menemukan cabang dan dengan hati-hati menggali tanah di sekitar akar tanaman. Ugh, kau pendatang baru di sini, memanggilku dengan nama yang sama seperti hewan peliharaan. Yang Yunu sama sekali tidak peduli dengan pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi kesal karena Li Yunfei memanggilnya dengan nama panggilannya. Li Yunfei menggali sebentar dan benar saja, dia melihat beberapa benda mirip ubi jalar di pangkal tanaman. Itu adalah akar Hishou, intisari dari seluruh tanaman herbal tersebut. Sekitar bulan Agustus setiap tahun, bunga putih mekar di tanaman merambat ini, dan setelah bunga gugur, tanaman ini berbuah, dengan periode berbuah sekitar bulan September. Haha, ini benar-benar Polygonum multiflorum. Tanaman ini cukup tua, dan akarnya sangat besar. Lihat bagian akar sulur yang berkayu seperti cabang. Bukankah setebal lengan anak kecil? Ini berarti usianya setidaknya 70 atau 80 tahun, bahkan mungkin 100 tahun. Singkirkan, singkirkan. Polygonum multiflorum ini jelas lebih berharga daripada ular piton emas. Setelah memastikan bahwa itu adalah Polygonum multiflorum, Li Yunfei dipenuhi kegembiraan dan bertekad untuk memindahkannya ke ruang kecil tersebut. Yang Yunu dengan tenang menjawab, "Sepupu, jika kau menggalinya sekarang, bagaimana kau akan membawanya ke kuil peri dan kuil Taois tanpa nama? Tidakkah kau takut itu akan membusuk?" Li Yunfei sebenarnya ingin mengatakan bahwa ia memiliki ruang yang sempit, tetapi itu hanya angan-angan. Jika ia tidak ingin sepupunya menganggapnya gila, ia sama sekali tidak bisa melakukan itu. Jadi ia berkata, "Pertama, gali dan masukkan ke dalam ranselku. Paling buruk, aku bisa membungkusnya dengan plastik dan membawanya di tanganku. Aku tidak bisa meninggalkan Polygonum multiflorum liar yang berharga dan langka seperti ini di sini. Ada 3 kelompok orang yang menangkap ular piton emas di sini. Mereka berkeliaran dan mungkin datang ke sini kapan saja. Kita harus menyerang duluan. Pohon Hishou memang sangat besar. Mereka sudah menggali cukup lama tetapi belum berhasil mencabutnya.
Hari mulai gelap, dan Yang Yunu, karena bosan, pergi memeriksa area tersebut, mengatakan bahwa dia ingin mengambil beberapa foto pemandangan. Li Yunfei sedang sibuk, jadi dia membiarkannya saja, hanya memberinya beberapa instruksi agar tidak pergi terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, Yang Yunu berlari kembali dengan gembira, meletakkan kameranya, dan berkata, "Sepupu, ada kolam kecil di depan sana. Sangat dangkal, dan airnya hangat setelah seharian terkena sinar matahari. Aku ingin mandi di sana. Lagi pula, hari sudah mulai gelap, dan selama kau tetap di sini dan berjaga-jaga, orang-orang yang mencari ular piton emas itu tidak akan bisa sampai ke sini. Bagaimana menurutmu?" Karena sepupunya sudah mengatakan itu, bagaimana mungkin Li Yunfei bisa menolak? Hati-hati dengan lintah dan ular berbisa. Cepat mandi, kita harus kembali ke perkemahan sebelum gelap. Kalau tidak, perjalanan selanjutnya tidak akan aman. Li Yunfei menyeka keringat di dahinya dan dengan hati-hati memberi instruksi kepada Yang Yunu. "Jangan khawatir, sepupu, aku selalu cepat saat mandi," kata Yang Yunu dengan gembira sambil pergi. Menambahkan, "Ayo kita buat kesepakatan, jangan mengintip, oke?" Li Yunfei diam-diam menyeka keringatnya. Sekalipun awalnya ia ingin mengintip, ia sudah tidak tega lagi. Begitu wanita itu pergi, ia segera mengambil sekop dari tempat kecilnya dan dengan cepat menggali Hishou. Akhirnya, setelah menggali tanpa lelah, Li Yunfei menemukan poligonum multiflorum yang sangat besar. Akarnya menyerupai ubi jalar yang besar dan tebal. Li Yunfei melilitkan sulur-sulur itu beberapa kali di sekelilingnya, berniat untuk menyimpannya di penyimpanan ruangnya, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Rahasia ruang kecil ini tidak boleh terungkap. Seandainya aku tahu ada poligonum multiflorum di sini, aku pasti sudah datang dan menggali sendiri. Selama tidak ada yang tahu, aku bisa menaruh sebanyak mungkin barang di ruang kecil ini. Sambil memegang Hishou di tangannya, Li Yunfei dengan marah meletakkan sebuah batu besar di sampingnya di ruang sempitnya untuk melampiaskan kekesalannya. Anehnya, batu itu menghilang begitu memasuki ruang kecil tersebut. Sama seperti sebelumnya, ruang kecil itu menjadi lebih besar dan kelengkungannya menjadi lebih bulat, hampir membentuk bola sempurna. "Hah? Ada apa ini? Jenis batu yang kukumpulkan berbeda dua kali ini? Kali batu biru, dan kali ini batu merah muda. Apakah bahannya berbeda? Apakah unsur mineral yang terkandung di dalamnya berbeda?" Li Yunfei bertanya-tanya dengan heran. Dia menaruh semua batu lain di dekatnya ke ruang kecilnya, tetapi ruang kecil itu tidak berubah sama sekali. Batu-batu yang dia masukkan masih ada di sana, menumpuk di samping ruang bawah tanah. Setelah diperiksa lebih teliti, Li Yunfei menemukan bahwa batu-batu ini memiliki tekstur yang serupa. Semuanya berwarna merah gelap, menyerupai biji yang kaya akan besi. Apakah benar-benar perlu mengumpulkan biji dari berbagai material? Li Yunfei terkejut sekaligus ragu. Ia merasa telah menemukan rahasia ruang kecil itu dan akan mencoba mencari cara untuk meningkatkannya sesegera mungkin setelah kembali. Tepat saat itu, Li Yunfei mendengar teriakan ketakutan sepupunya dari balik tikungan di depan. Dengan suara wos, dia melesat keluar, dengan cepat memasukkan Hishou ke penyimpanan ruangnya, dan bergegas menuju lokasi sepupunya dengan kecepatan tinggi. "Sepupu, ada ular piton." Ular piton yang sangat besar Yang Yunu biasanya cukup berani, tetapi perempuan memang secara alami takut pada ular. Jika dia bertemu dengan ular piton raksasa, bahkan jika dia memiliki banyak keterampilan kungfu, dia tidak akan mampu menggunakan satu pun darinya. Li Yunfei berlari dengan kecepatan penuh, seperti ceetah, dan mencapai sudut dalam sekejap mata. Di sebelah kirinya ada genangan air kecil, hanya setinggi lutut. Sepupunya, telanjang bulat dan seputih lemak domba, meringkuk di sudut genangan, tidak menyadari tubuhnya yang terbuka, menatap ketakutan pada seekor ular piton raksasa yang separuh tubuhnya mencuat dari semak-semak. Ular piton raksasa ini, berwarna putih dengan bintik-bintik emas dan kepala yang besar, bersembunyi di semak-semak seperti naga legendaris. Yang paling menakjubkan, corak emasnya menyerupai koin tembaga yang dicat, bulat dengan lubang persegi, satu demi satu, tersusun rapat, seperti ular putih yang baru muncul dari sarang koin, memancarkan aura kekayaan dan kemuliaan. Li Yunfei belum pernah melihat ular piton seperti ini sebelumnya, tetapi dia yakin itu adalah ular piton hasil mutasi. Dia tidak tahu spesies pastinya, tetapi ular itu terkait erat dengan ular piton emas. Bersembunyi di semak-semak, tubuhnya yang tegak panjangnya sekitar 3 atau 4 meter, dan kepalanya sebesar baskom kecil. Jika membuka mulutnya, ia dapat dengan mudah menelan orang dewasa. "Yunu, jangan bergerak, kumohon jangan bergerak, aku akan segera datang." Li Yunfei menghibur sepupunya dengan suara keras, berjalan ke tepi kolam, dan melambaikan tangannya berulang kali ke arah ular piton raksasa di semak-semak untuk menarik perhatiannya. Dilihat dari kepala dan tubuh bagian atasnya, panjangnya pasti setidaknya 10 meter, sebanding dengan ular piton yang saya lihat di hutan belantara purba terakhir kali. Namun, ular ini terlihat lebih kuat dan liar, dengan sepasang mata gelap yang penuh ketekunan dan kepercayaan diri, seolah-olah sedang menilai mangsa mana yang lebih lezat.
Salah satunya adalah seorang gadis muda berkulit cerah, yang lainnya seorang pemuda yang kuat. Kepala ular piton raksasa itu bergoyang ke kiri dan ke kanan. Lidahnya yang berwarna merah keunguan menjulur keluar, tampak ragu-ragu. Jadi ia menggerakkan tubuhnya sedikit lebih maju. Tetapi karena lumut di lereng bukit terlalu licin, ia tiba-tiba jatuh, tubuhnya yang besar menghantam tumpukan batu di depan kolam dengan sembarangan. Perutnya bahkan lebih tebal, seperti ember kecil, sangat menakutkan. Hanya dengan sekali pandang, Li Yunfei dapat mengetahui bahwa ular piton raksasa ini panjangnya lebih dari 10 meter. Ini sungguh tak tertahankan. Kapan ular piton sebesar ini pernah muncul di dekat kota Qinglong? Mereka ingin mengembangkan pariwisata di lingkungan ini, tetapi sekarang, ketika banyak turis datang, seekor ular piton raksasa tiba-tiba muncul dan menelan satu atau dua orang. Tempat itu hancur total. Bahkan menawarkan wisata gratis pun tidak akan menarik siapapun. Namun, Li Yunfei tidak berpikir panjang saat itu. Dengan cepat, dia melesat ke sisi sepupunya seperti anak panah, mengangkatnya dari air, dan lari tanpa melepas pakaiannya. Namun, ular piton itu, meskipun tampak kikuk, sangat cepat. Li Yunfei belum berlari 2 langkah ketika dia merasakan bau busuk di belakangnya. Tanpa berpikir panjang, dia segera melompat ke kiri seperti kelinci, dan sebuah kepala besar menyentuh tubuhnya, menggigit batu di tanah. Ular ini awalnya ditujukan untuk menyerang Li Yunfei, tetapi untungnya dia berhasil menghindar. Li Yunfei sangat ketakutan hingga bulu kuduknya berdiri. Ini adalah ular piton yang aktif menyerang manusia. Ular ini liar, tak jinak, sangat besar, dan menimbulkan bahaya yang sangat tinggi. Ah! Yang Yunu menjerit, berpegangan erat pada Li Yunfei, menyembunyikan kepalanya di dadanya, mengabaikan ketelanjangannya, dadanya yang besar menempel erat di tubuh pria itu. Ular piton raksasa itu berdiri, mengangkat kepalanya, dan menerkam Li Yunfei lagi. Dengan suara wos, burung Girfalcon tiba-tiba menukik turun dari awan, melesat tepat ke kepala ular piton raksasa seperti anak panah. Ketika ular piton raksasa itu menyerang Li Yunfei lagi, ular itu sedikit gemetar mendengar teriakan tajam elang, memberi Li Yunfei kesempatan untuk melompat pergi. Setelah berlari lebih dari 10 meter, burung Girfalcon dan ular piton bermutasi itu akhirnya berbenturan. Burung Girfalcon mencengkeram kepala ular piton dengan cakarnya, tetapi hanya berhasil merobek beberapa sisik. Ia gagal melukai ular piton tersebut, tetapi beberapa sisik emas yang berhasil disobeknya membuat ular itu marah. Ular piton itu mulai mengabaikan Li Yunfei dan Yang Yunu, melampiaskan amarahnya pada burung elang. Keduanya bertarung sengit di ketinggian rendah selama beberapa saat, masing-masing mendapatkan keunggulan, dan burung elang itu hampir ditelan utuh oleh ular piton. Akhirnya, burung itu berhasil lolos dari rahang ular piton setelah kehilangan lebih dari selusin bulu putih. Burung Girfalcon itu ukurannya sangat berbeda dengan ular piton raksasa, dan menghalangi jalannya. Dalam hitungan detik, burung itu kembali menyusul Li Yunfei. Kali ini, Li Yunfei sangat marah dan ketakutan. Dia tidak peduli apakah sepupunya ada di sana atau tidak. Jika dia dimakan oleh ular piton, Xiang Feng akan kehilangan semua rahasianya. Jadi, saat kepala ular piton raksasa itu menerjang ke depan, Li Yunfei mengertakkan giginya dan mengaktifkan ruang kecil, yang meluas hingga 10 meter ke segala arah. Tepat saat ular piton raksasa itu hendak menggigit kepala Li Yunfei, tiba-tiba ia mendapati dirinya berada di area yang asing. Li Yunfei tidak perlu mengerahkan banyak tenaga untuk membawa ular piton itu ke ruang sempit, karena 90% kekuatannya berasal dari ular piton itu sendiri. Inersianya lah yang mendorongnya masuk ke ruang sempit tersebut. Ertuzi juga menjerit dan bergegas masuk ke ruang sempit itu. Ular raksasa terkutuk ini benar-benar telah menggigit beberapa helai rambutnya. Dendam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Li Yunfei menggendong Yang Yunu sejenak sebelum meletakkannya di atas batu besar yang bersih. Berpura-pura mengatur napas, dia langsung memasuki ruang kecil dan menaklukkan ular piton raksasa yang hendak menimbulkan masalah. Desis. Ular piton raksasa itu mengeluarkan suara meronta yang tajam, tetapi sebuah kekuatan spiritual tak terlihat telah menguncinya, mengikatnya erat seperti jaring ikan. Bersikaplah sopan. Roh Li Yunfei melayang di udara dan menampar kepala ular piton raksasa itu. Tamparan itu sangat kuat, membuat ular piton raksasa itu terkejut, berguling beberapa kali di tanah tetapi tidak bisa berdiri lagi. Kau berani memakanku? Akan kuhajar kau sampai mati. Memangnya kenapa kalau kau tinggi? Memangnya kenapa kalau kau kaya? Kalau kau macam-macam denganku, kau akan menyesal. Li Yunfei mengumpat, terbang maju dan menampar ular piton itu begitu keras hingga ular itu tak berani mengangkat kepalanya. Ular piton raksasa itu merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya yang sangat besar, lebih dari 11 meter panjangnya, tidak membantu sama sekali. Setiap kali mencoba menyerang Li Yunfei, ia akan ditampar hingga pingsan. Setelah beberapa kali percobaan seperti itu, ia menjadi benar-benar jinak. Di tengah teriakan bangga burung Girfalcon, ular piton raksasa itu menekan kepalanya ke tanah, menandakan penyerahannya.
Li Yunfei menangkap seekor ikan kecil seberat 6 atau 7 pon dan melemparkannya ke ular piton raksasa yang bermutasi itu, menyuruhnya untuk bersikap baik untuk sementara waktu. Untuk saat ini, Ertuzi Haidongking akan mengawasinya. Jika ular piton raksasa itu tidak patuh, dia akan memberinya pelajaran dan tidak keberatan untuk mencabut beberapa sisik emasnya lagi. Sepupu, kau baik-baik saja? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Haruskah kita lari sedikit lebih jauh? Yang Yunu menutupi dadanya dengan satu tangan dan selangkangannya dengan tangan lainnya, bertanya kepada Li Yunfei dengan penuh kekhawatiran. Jangan takut. Ular piton itu lebih cepat dari kita. Ia tidak mengejar kita karena tidak mau. Kita mungkin telah memasuki wilayah mereka, itulah sebabnya kita diserang. Tunggu di sini sebentar, aku akan mengambil pakaianmu, kalau tidak kau tidak akan bisa kembali ke perkemahan dalam keadaan telanjang. Yang Yunu, yang bersandar di pelukan Li Yunfei, tidak melihat apa yang terjadi di luar dan tidak menyadari bahwa ular piton emas bermutasi itu telah dibawa ke ruang kecil Li Yunfei untuk didisiplinkan. Dia ingin mengucapkan beberapa kata untuk membujuk sepupunya agar tidak kembali ke tempat berbahaya itu. Tetapi ketika dia melihat tubuhnya yang sepenuhnya terbuka, pipinya memerah, terasa panas membara. Sepupunya telah melihat semuanya. Bagaimana dia bisa menghadapinya setelah itu? Li Yunfei berpura-pura sangat berhati-hati saat berlari kembali, mengambil pakaian sepupunya, dan tidak melupakan kamera yang ditinggalkannya di dekat tanaman Hishou. Namun, dia sudah menempatkan tanaman Hishou yang besar itu ke dalam ruang kecilnya dan benar-benar tidak ingin mengeluarkannya. Dia berpikir dia bisa menggunakan alasan kehilangan kamera di tengah kekacauan, dan sepupunya mungkin tidak akan mengatakan apa-apa, karena sebelumnya terlalu berantakan dan dia tidak melihat apapun. Ketika Li Yunfei berlari kembali, hari sudah mulai gelap, tetapi kulit sepupunya halus dan tanpa celah, seperti giok yang indah, dan dia dapat terlihat jelas bahkan dalam cahaya senja yang redup. Tidak ada cara untuk menyembunyikan kulit yang putih. Kulit itu akan selalu mempesona, kapanpun dan dimanapun. Yang Yunu sangat malu hingga tak mampu mengangkat kepalanya. Ia mengambil pakaian itu dan berkata dengan suara selembut dengungan nyamuk, "Sepupu, kau tidak boleh melihat. Cepat berbalik." "Oh, aku baru melihatnya secara tidak sengaja. Siapa yang menyuruhmu menggunakan kedua tangan saat menangkap pakaian itu? Kau bahkan tidak berhati-hati." Li Yunfei merasa ingin menangis, dan tenggorokannya kering. Dia bahkan tidak setegang ini saat diserang ular piton. "Aku tidak memintamu untuk menatapku." Balas Yang Yunu lemah, tetapi terlalu malu untuk melanjutkan. Bukannya marah, dia malah merasakan gelombang kegembiraan tersembunyi. Dilihat dari reaksi sepupunya, sepertinya dia cukup menyukainya. "Apakah kamu sudah selesai?" Li Yunfei khawatir akan ada terlalu banyak ular berbisa di jalan setelah gelap, sehingga menyulitkan untuk kembali. Terlebih lagi, jalan itu penuh dengan air dan bebatuan, dan jika seseorang tidak dapat melihat kondisi jalan dengan jelas, mudah untuk terkilir pergelangan kaki. "Bagus." Suara gemerisik itu perlahan berhenti. Yang Yunu mengikat rambutnya yang basah ke belakang, dan dengan penataan ini, wajahnya tampak sedikit lebih tirus dan dia terlihat jauh lebih dewasa dari biasanya. Li Yunfei menoleh ke belakang dan diam-diam terkejut. Gaya rambut seorang wanita memiliki pengaruh besar pada keseluruhan penampilannya. Dalam ingatannya, sepupunya selalu memiliki gaya rambut yang sama dan selalu tampak sangat muda. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan sedikit berdandan, citra dan temperamennya akan meningkat pesat. Sebenarnya, Yang Yunu tidak membuang banyak waktu. Hanya saja, mengenakan pakaian wanita itu sulit. Dia gugup dan takut, dan butuh waktu lama hanya untuk mengaitkan kancing bra. Untungnya, dia hanya punya sedikit pakaian musim panas. Dia menarik celananya dan mengikat-ikat pinggangnya, dan itulah benteng pertahanannya. Saat gadis itu mengenakan sepatunya, Li Yunfei memperhatikan bahwa gadis itu membungkuk dan kesulitan. Dan karena takut ia akan jatuh dari batu besar itu, ia harus menopang lengannya. Dari sudut ini, gravitasi seolah menonjolkan kecantikan gadis itu, dan sekilas kulit putih yang mengintip dari lehernya sangat memikat. Dia sudah pernah melihat seluruh tubuh sepupunya saat sedang mandi, tetapi Li Yunfei merasa pemandangan yang setengah tersembunyi dan setengah terbuka ini melampaui segalanya. Saat ini, hubungan mereka telah mengalami kemajuan signifikan secara emosional. Mereka tidak lagi menciptakan batasan bagi diri mereka sendiri dan berinteraksi murni sebagai pasangan, menemukan pesona satu sama lain dan memahami mengapa mereka saling tertarik. Dalam perjalanan pulang, Li Yunfei menggenggam tangan Yang Yunu. Keduanya terdiam sepanjang jalan, dan seolah-olah mereka bisa mendengar detak jantung satu sama lain, lebih keras daripada suara katak di tepi sungai. Sementara itu, kedua lelaki tua di perkemahan itu melihat sekeliling dengan cemas, tetapi Li Yunfei dan Yang Yunu tidak kunjung muncul. Sekelompok penangkap ular juga telah mendirikan perkemahan di dekatnya, tetapi semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, tampaknya menyendiri. "Pak Tua, apa yang kau katakan siang tadi? Supnya enak sekali, tapi kau bersikeras tidak enak. Sekarang lihat apa yang terjadi, Fua dan Yunu mengabaikan kami. Kau akan mencari tahu apa yang akan kau makan untuk makan malam, kan?"
Jangan bilang kau hanya akan makan roti dan air dingin yang kau bawa. Nenek Fu duduk di dekat api, menggerutu sambil mengoleskan anggur obat ke kakinya. Sandaki, dengan wajah merah padam karena marah, berkata, HMPH, kedua anak itu sangat tidak peka. Aku sudah tua. Apa salahnya aku menegur mereka? Baiklah, mereka tidak akan memasak untuk kita, toh kita tidak akan kelaparan. Zhao Wen, jangan khawatir, aku tahu perutmu lemah, aku akan merebus air dan memanggang roti. Saat ia semakin dewasa, ketika Nenek Fu marah, ia suka mengomel dasar orang tua bodoh, kau selalu bilang kau mampu, kenapa kau tidak pergi berburu hewan liar? Lihat, kau bahkan tidak membawa panci. 2 ular yang ditangkap Fua masih di sini, kenapa kau tidak punya tempat untuk memasaknya? Kau sudah menguliti dan membersihkannya, sayang sekali jika tidak memakannya. Bagaimana aku bisa tahu mereka tidak akan kembali selarut ini? Kalau tidak gelap, aku pasti sudah bisa menangkap beberapa kelinci dan burung pegar. Dan kedua anjing sialan itu, aku bahkan tidak bisa membuat mereka melakukan apapun. Sandaki mengusap perutnya, merasa sangat lapar. Ditambah lagi, ada para pemburu ular yang memanggang hewan buruan di perkemahan terdekat, dan aromanya mengingatkannya pada makan siang lezat yang dia santap siang tadi sungguh nikmat. Saat Sandaki hendak mengeluarkan roti dari ranselnya untuk dipanggang, tiba-tiba ia mendengar 2 anjing pemburu menggonggong. Mereka melompat dari tanah dan dengan gembira berlari menuju lembah di sebelah kiri. Guk 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 guk. Guk guk. Seiring meningkatnya frekuensi gonggongan koin emas dan tembaga, suara Li Yunfei akhirnya terdengar. Koin emas, koin tembaga, kalian tidak membuat masalah, kan? Haha, baguslah. Nanti aku akan memberi kalian hadiah 2 mentimun. Li Yunfei memeluk kedua anjing pemburu yang menerkamnya, dengan gembira menghibur mereka. Merupakan sebuah kesalahan tidak membawa mereka serta. Jika saya membawanya, kita pasti sudah menemukan ular piton itu jauh lebih cepat. Melihat perkemahan dan anjing pemburu yang sudah dikenalnya, Yang Yunu merasa tidak terlalu takut, dan otot-ototnya yang gemetar akhirnya tenang. Ia telah menoleh ke belakang berkali-kali sepanjang jalan, takut ular piton raksasa itu akan mengejarnya lagi. Nenek Fu, kami kembali. Yang Yunu berlari mendekat, memegang lengan Nenek Fu, dan ingin membantunya mengoleskan anggur obat. Anak-anakku sayang, mengapa kalian baru pulang sekarang? Sudah gelap sejak tadi. Ibu sangat khawatir sesuatu mungkin terjadi pada kalian. Seandainya kakiku tidak sakit, ibu pasti sudah mencari kalian sejak lama. Nenek Fu akhirnya tersenyum ketika melihat pasangan muda itu kembali. Kami bertemu dengan ular piton raksasa. Itu menakutkan. Untungnya, sepupuku menyelamatkanku, dan burung elangnya juga membantu, sehingga kami bisa melarikan diri. Ngomong-ngomong, di mana burung elang itu? Baru kemudian Yang Yunu mengingat hal ini, menunjukkan betapa paniknya dia saat itu. Ia akan menemukan tempat beristirahat sendiri di malam hari. Aku melihatnya sendiri lolos dari mulut ular piton, jadi seharusnya ia baik-baik saja, jelas Li Yunfei dengan santai. Apa? Kita benar-benar bertemu dengan ular piton raksasa? Seberapa panjang ular itu? Dan ular itu menyerangmu? Tanya Sandaki dengan suara serius. Li Yunfei berpikir sejenak dan menjawab dengan cukup adil tingginya sekitar 11 meter, sangat besar. Entah mengapa, ia menyerang kami atas inisiatifnya sendiri. Mungkin kami memasuki wilayahnya. Atau mungkin, ketika ia menemukan kami, ia berada di lereng bukit yang curam dan tanpa sengaja terpeleset dan jatuh, melukai dirinya sendiri. Ia mengira kami menyerang lebih dulu, lalu dengan marah melancarkan serangan balik terhadap kami. Ya, aku juga berpikir begitu. Saat pertama kali melihatnya, ular itu tidak langsung menyerangku. Ia menatapku sebentar, dan baru ketika sepupuku tiba, ular itu tanpa sengaja jatuh dari lereng bukit sebelum menyerang kami. Tapi ular piton itu sangat besar dan menakutkan. Aku ketakutan hanya dengan melihatnya, dan mungkin aku berteriak terlalu keras. Yang Yunu mengingat beberapa detail dengan mengingat kembali kejadian tersebut. Ular piton sebesar ini, bahkan lebih besar dari yang kita lihat sebelumnya. Bagaimana kau bisa lolos? Apa yang terjadi pada ular piton itu? Sandaki tidak ingin mengalihkan pembicaraan terlalu jauh, karena ia khawatir dengan situasi saat ini. Mungkin kita berhasil lolos dari wilayahnya dan ia tidak mengejar kita. Seharusnya ia masih berada di pegunungan dan hutan di dekat sini. Tapi jaraknya sekitar 6 atau 7 mil dari sini, jadi seharusnya ia tidak datang ke sini, jawab Li Yunfei dengan ambigu. Sulit untuk mengatakannya. 6 atau 7 li bukanlah jarak yang jauh bagi seekor ular piton. Sandaki memang mulai khawatir tentang keselamatan semua orang. Dia berkata, "Nak, cepat masak sesuatu untuk mengisi perutmu agar aku punya kekuatan untuk memikirkan cara menghadapi ular piton ini." Li Yunfei berpikir dalam hati, jika kita mengandalkan kehati-hatianmu, kita pasti sudah lama ditelan. Ia berpikir dengan acuh tak acuh, tetapi di permukaan ia bekerja sama, mengeluarkan sekantong sosis dari ranselnya dan membagikannya kepada semua orang. Kemudian ia mengeluarkan beberapa mentimun, mengatakan bahwa mentimun itu sudah dicuci.
Tidak hanya setiap orang mendapat satu, tetapi mereka juga menerima koin emas dan tembaga. Mata Sandaki membelalak tak percaya. Anak ini terlalu boros. Mengapa dia membawa begitu banyak barang berat ke pegunungan? Apakah dia tidak takut kelelahan? Sekalipun dia membawanya, memberi makan orang itu satu hal, tetapi dia bahkan memberi satu barang kepada anjing. Betapa borosnya dia? Kalian makan dulu. Aku akan pergi menangkap beberapa ikan di sungai di depan. Kita makan terlalu banyak makanan berminyak siang tadi, jadi lebih baik makan sup ringan untuk makan malam. Daging ular rebus saja agak hambar, jadi akan lebih enak jika ditambah ikan. Li Yunfei memberi instruksi sebelum menuju ke sisi lain yang lebih berair. Sandaki berteriak dengan tidak senang. Sudah gelap, di mana kau akan menangkap ikan? Jangan harap. Kalau kau menangkap ikan hidup di jam segini, aku akan memakannya mentah-mentah untukmu. Lihat apa lagi yang ada di ranselmu yang bisa kau makan, dan bagikan dengan semua orang. Jangan sentuh tasku. Kalau kau sentuh, kita semua tidak akan punya makanan besok. Jangan khawatir, aku pasti akan menangkap ikan hidup, tapi aku tidak akan membiarkanmu memakannya mentah-mentah. Kau hanya bermimpi. Kalau kau makan semuanya, lalu kita mau makan apa? Li Yunfei berjalan pergi dengan cepat, tetapi kata-katanya tetap membuat Sandaki marah. Anak ini, dia menyebalkan. Kenapa aku tidak pernah menyadari betapa tajam lidahnya sebelumnya? Sandaki mengeluh kepada kedua wanita di depannya. Kedua wanita itu berkata serempak, kaulah yang bermulut tajam. Kali ini, Sandaki benar-benar terdiam, bahkan istrinya sendiri pun tidak membantunya. Beberapa menit kemudian, Li Yunfei kembali membawa 4 ekor ikan. Ikan-ikan itu tidak besar, masing-masing hanya berbobot 2 atau 3 pon. Sisiknya telah dikerok dan organ dalamnya telah dibersihkan. Ikan-ikan itu siap dipanggang di atas rak. Sandaki terlalu lelah untuk berdebat lagi dengan Li Yunfei, dia hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Sial, ini tamparan di muka terlalu cepat. Ini tidak sesuai dengan kenyataan di pegunungan. Dulu, ketika dia dan Li Chunqiu berburu di pegunungan, mereka tidak pernah berhasil melakukan sesuatu dengan begitu tegas. Li Yunfei tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia hanya ingin segera memotong ikan menjadi beberapa bagian dan merebusnya bersama daging ular. Saat ini, tidak perlu memikirkan sup ular. Sudah terlambat, dan dia hanya ingin mengisi perutnya. 2 ikan lainnya diletakkan di atas panggangan. Daging ikan sangat rapuh saat dimasak, jadi panggangan harus dibuat dengan sangat hati-hati. Tidak seperti panggangan kasar yang digunakan untuk burung pegar dan kelinci. Beberapa ranting tipis horizontal harus dimasukkan ke dalam panggangan. Suasana makan malam terasa sangat sunyi tanpa celoteh Sandaki, sehingga kurang terasa kenikmatannya. Namun, sedikit rasa canggung muncul saat mengatur tenda setelahnya. Hanya ada 2 tenda. Jika Sandaki dan istrinya tidur bersama, Li Yunfei harus berbagi satu tenda dengan Yang Yunu. Jika kedua wanita itu berbagi satu tenda, maka Li Yunfei harus tidur dengan Sandaki. Li Yunfei segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku lebih memilih tidur di luar semalam daripada tidur bersama Pak Tuasan. Yunu, tidurlah dulu, aku akan berjaga di luar. Yang Yunu menggelengkan kepalanya, ragu sejenak, lalu berkata, aku akan mengalami mimpi buruk jika tidur sendirian. Maksud Yang Yunu jelas dia takut tidur sendirian, yang sama saja dengan meminta tidur dengan Li Yunfei. Li Yunfei merasa itu bukan ide yang bagus. Meskipun 2 kantong tidur bisa diletakkan di dalam tenda, jika keduanya tidur berdampingan, mereka akan saling berdesakan, saling bergesekan, dan kemungkinan terjadinya pertengkaran sangat tinggi. Terakhir kali dia pergi ke pegunungan sebagai penerjemah, dia tidak berbagi tenda dengan Michelle, justru karena alasan ini. Jika dia bertindak impulsif dan berbagi tenda dengan Michelle yang mabuk, tidak akan ada percikan asmara, dan mereka mungkin bahkan akan saling berkelahi. Namun, pada akhirnya aku tak bisa menolak permintaan sepupuku, dan hanya bisa dengan hati-hati menemaninya. Malam di pegunungan tidaklah tenang. Ada katak yang berbunyi, burung malam yang berkicau, dan raungan binatang liar yang tak dikenal. Kekacauan itu mengurangi rasa canggung di dalam tenda. Sepupuku memiliki aroma yang lembut dan menyenangkan. Dia tidak memakai riasan dan baru saja mandi, jadi aku bisa tahu itu adalah aroma alaminya. Setiap kali aku menoleh, rambutku selalu bergesekan dengan rambutnya, membuat hidungku geli, tetapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arahnya. Di dalam kantong tidur, hanya kepala mereka yang terlihat, namun sosok mereka yang memikat membangkitkan fantasi tanpa batas. Li Yunfei merasa tak tahan lagi untuk melihatnya, ia perlu menemukan sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya. Jadi dia pura-pura tidur, menutup matanya, dan memasuki ruang kecil itu untuk memberi pelajaran pada ular piton raksasa sialan itu. Jika bukan karena bajingan itu, bagaimana mungkin dia bisa tidur di tenda yang sama dengan sepupunya? Dan bagaimana mungkin dia menderita insomnia? Begitu Li Yunfei memasuki ruangan kecil itu, ia menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Elang dan ular piton, yang sebelumnya bertarung sampai mati sebelum gelap, kini tampak harmonis dan bersatu. Pria botak itu berdiri di atas kepala ular piton,
sesekali mematuk celah di antara sisiknya, dan terkadang bahkan menggunakan cakarnya untuk membuka celah di antara sisik-sisik itu, seolah sedang mencari sesuatu. Ular piton putih raksasa itu, seluruh tubuhnya tertutup oleh sesuatu yang tampak seperti koin emas berbintik-bintik, melingkar, kepalanya menempel di tanah, matanya terpejam dengan nyaman. Sikapnya yang jinak tidak seperti ular piton pada umumnya, ia tampak lebih rentan daripada cacing tanah di dalam bola kotoran. Hei, kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Roh Li Yunfei terbang mendekat, melayang di atas kedua hewan itu dan menatap mereka dari atas. Mendengar suara Li Yunfei, ular piton raksasa itu tersentak dan langsung berdiri di atas kaki belakangnya, menatapnya dengan waspada. Sebenarnya, energi yang dipancarkannya di ruang kecil itu lebih mirip fluktuasi energi mental. Apapun bisa memahami sedikit dari apa yang dikatakannya. Jika tidak, elang dan anjing pemburu tidak akan dilatih untuk menjadi begitu cerdas. Bahkan hewan yang paling cerdas pun tidak dapat memahami bahasa manusia. Namun, dengan pelatihan khusus, mereka dapat memahami makna yang disampaikan manusia. Jika, dalam ruang kecil, getaran yang dapat dipahami hewan dipancarkan, efek latihannya akan jutaan kali lebih besar daripada metode pelatihan biasa. R2Z menggaruk celah di antara sisik ular piton raksasa itu dengan cakarnya dan menggerakkan mulutnya seolah-olah sedang mencoba menangkap sesuatu. Li Yunfei dipenuhi keraguan dan terbang mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun ular piton itu masih waspada terhadapnya. Ia menggelengkan kepalanya yang besar dan menghalangi Li Yunfei. Bersamaan dengan itu, ia membuka mulutnya yang besar, yang dengan mudah dapat menelan bola basket. Bahkan terlihat gigi-gigi kecil yang tersembunyi di dalam mulutnya. Li Yunfei berdiri diam, ingin melihat apakah ular piton itu benar-benar akan memakan manusia. Di ruang kecil ini, jiwanya bisa nyata sekaligus gaib, dan dia tidak takut akan serangan hewan apapun. Ular piton raksasa itu benar-benar ketakutan pada Li Yunfei. Setelah membuka rahangnya yang besar, ia hanya mencoba menakutinya sesaat sebelum menerkamnya, tetapi tidak berani membuka mulutnya lebar-lebar. Ia menjulurkan lidahnya dan dengan ragu-ragu mundur. Li Yunfei menatap mata ular piton itu. Saat ular piton itu mundur, Li Yunfei maju, mendekatinya hingga mencapai sisi tubuhnya dan menyentuh kepalanya. Ular piton itu menundukkan kepalanya karena takut, membiarkan Li Yunfei menyentuhnya beberapa kali. Karena tidak merasakan sakit, ular itu kemudian dengan penasaran mengamati Li Yunfei. Li Yunfei juga sedang mengamati ular piton itu. Ukurannya sangat besar, pemandangan yang jarang terlihat di dunia luar, dan penampilannya sangat indah. Tubuh utamanya berwarna putih, dengan bintik-bintik berbentuk koin emas, memberikan kesan yang sangat meriah. Bintik besar berbentuk koin di dahinya adalah sebuah karya jenius. Seolah-olah ia berkata, "Aku sangat kaya. Tidakkah kau lihat koin besar yang terukir di dahiku?" Setelah melihat ular itu berhenti menyerangnya, Li Yunfei mengikuti instruksi Gir Falcon, memeriksa rahasia di balik sisiknya. Apa yang dilihatnya hampir membuatnya mual. Ular piton yang tampak indah itu memiliki kutu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di bawah sisiknya, menggigit dan menyebabkan luka bernanah di permukaan sisiknya. Tidak heran ular piton ini begitu mudah marah, ia diserang oleh kutu. Kutu berukuran kecil tetapi sangat berbahaya. Setelah menggigit, kepalanya akan masuk ke dalam daging hewan untuk menghisap darah, dan tidak akan keluar meskipun Anda menariknya sekuat tenaga, bahkan jika Anda merobeknya menjadi beberapa bagian. Namun, kepala kutu yang tertanam di kulit dipenuhi kuman, dan jika tidak dihilangkan, dapat menyebabkan infeksi dengan banyak patogen mematikan. Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan orang di negara saya telah meninggal akibat gigitan kutu. Adapun jumlah hewan yang terinvestasi kutu, jumlahnya tak terhitung dan belum ada yang mampu menghitungnya secara akurat. Sungguh menyedihkan. Bagaimana ular piton ini bisa bertemu begitu banyak kutu? Kemampuan bertahan hidupnya di alam liar sangat buruk. Tapi ular ini juga tidak terlihat seperti ular piton emas pada umumnya. Coraknya salah, dan kepalanya juga salah. Ular piton emas asli memiliki kepala kecil yang tidak proporsional dengan tubuhnya, tebal di tengah dan kecil di kedua ujungnya. Ular ini tidak terlihat semegah ular piton ini. Li Yunfei sedang berpikir, tetapi dia tidak berdiam diri. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa di ruang kecil ini, bahkan mampu mengendalikan segala sesuatu sesuka hati. Dia mengulurkan tangannya, menunjuk ke ular piton raksasa di udara, dan perlahan menyisirnya ke bawah dari kepalanya, tanpa meninggalkan celah yang tidak tersentuh. Meskipun kutu-kutu di celah-celah itu kecil, mereka tidak dapat lolos dari persepsi spiritual Li Yunfei. Seperti merkuri yang menyentuh tubuh ular piton, ia perlahan menyapu dari kepala hingga ekor, dan sekelompok kutu hitam dan coklat muncul di udara, bergerombol rapat, berjumlah lebih dari 100. Meskipun Li Yunfei merasa sangat jijik, dia tetap menggunakan kekuatan spiritualnya. Dengan tarikan yang kuat, dia segera mendengar suara berderak di udara, suara kutu yang meledak. Gumpalan kutu itu hancur menjadi bubur berdarah, lalu dikubur di dalam tanah, di mana tanah ajaib akan menguraikannya. Ular piton raksasa itu menatap Li Yunfei dengan takjub,
Secercah rasa terima kasih dan lega terpancar di matanya. Rasa sakit dan kesemutan di tubuhnya lenyap seketika, tak diragukan lagi berkat pria ajaib ini. Meskipun ular piton tidak terlalu cerdas, mereka bukanlah hewan yang tidak tahu berterima kasih. Setidaknya mereka dapat membuat penilaian sederhana tentang mana yang musuh, mana yang teman, mana yang berbahaya bagi mereka, dan mana yang bermanfaat bagi mereka, sehingga memudahkan mereka dan membantu mereka menyingkirkan serangga. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya ia melihat manusia terbang. Manusia yang bisa membuatnya pingsan hanya dengan satu tamparan. Ia merasa takut sekaligus hormat kepada manusia seperti itu, dan bahkan tidak mampu berpikir untuk melawan sedikit pun. Oleh karena itu, kecerdasan sederhana juga memiliki keuntungannya. Kali ini, ia benar-benar menunjukkan kepatuhannya, menekan kepalanya ke tanah dan merangkak mengelilingi Li Yunfei 3 kali. Selama merangkak, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan, seolah-olah membiarkan Li Yunfei melakukan apapun yang diinginkannya. Li Yunfei mengelus dagunya dan berkata, "Bagus sekali, begitu. Jangan menyerang manusia sembarangan di masa depan, atau aku akan memukulmu sampai mati. Begini, aku juga akan memberimu nama. Mulai sekarang, kau akan mengikutiku, kau akan makan dan minum berlimpah, dan aku akan menjaminmu hidup yang ri dan tanpa beban. Kau berlumuran koin, memancarkan kekayaan. Kuharap kau bisa membawa keberuntungan bagi tuanmu, menarik kekayaan dan harta benda, dan membuat keberuntunganmu berlimpah. Mulai sekarang, kau akan dipanggil Wang Cai." Ular piton raksasa itu menatap kosong ke arah Li Yunfei, tidak mengerti maksudnya. Ia tahu bahwa Li Yunfei sedang menyampaikan sesuatu kepadanya, tetapi ia tidak dapat memahami arti bahasa manusia. Bahkan jika ada sedikit kemungkinan komunikasi mental, ia tidak dapat memahami pemikiran kompleks manusia. "Wang Cai, ikut aku. Aku akan memberitahumu aturan di tempat kecil ini. Ada beberapa kesalahan yang tidak boleh kau lakukan, atau kau akan dipukuli." Li Yunfei terbang ke tepi 2 kolam kecil itu, memberi isyarat kepada ular piton raksasa itu, dan menyuruhnya mendekat. Kali ini, ular piton raksasa itu mengerti isyaratnya, memutar tubuhnya yang besar, dan berenang mendekat dengan kelincahan yang luar biasa. "Kau tidak bisa begitu saja turun ke 2 kolam ini. Jika kau haus, minumlah dari kolam ikan ini. Tapi kau sama sekali tidak boleh menyentuh kolam yang lebih kecil ini, atau aku akan memukulmu sampai mati," kata Li Yunfei sambil memberi isyarat, berharap ular piton itu akan mengingatnya. Namun, dia pikir itu tidak mungkin, karena burung Girfalcon itu telah dipukuli berkali-kali sebelum mengingat begitu banyak aturan. Wang Cai menatap Li Yunfei dengan tatapan setengah mengerti. Kemanapun Li Yunfei pergi, ia mengikutinya. Burung Girfalcon itu juga terbang di atas kepalanya, mempelajari aturan-aturan tersebut. "Wang Cai, ikan di kolam ini bisa dimakan, tapi jangan merobek jaring ikannya. Kalau kau melakukannya, kau akan dipukuli. Nafsu makanmu besar, jadi jangan makan semua ikannya. Kau boleh makan maksimal 3 ekor sehari. Kalau itu belum cukup, aku akan membawakanmu burung pegar dan kelinci dari luar. Itu adalah ladang ginseng dan kebun. Kau sama sekali tidak boleh pergi ke sana. Jika kau merusak ginsengku, aku akan mengulitimu hidup-hidup," kata Li Yunfei dengan garang, berharap ular piton raksasa itu bisa mengerti bahwa dia telah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk membuat Ertuzi sedikit lebih pintar dan mampu memahami sebagian besar perintahnya. Entah karena terlalu banyak mendengarkannya, atau karena kemampuan aneh roh untuk berkomunikasi dengan hewan lain, ular piton raksasa itu benar-benar mulai mengangguk. Saat melewati ladang ginseng, ia sangat berhati-hati, menoleh ke belakang setiap beberapa langkah, dan ekornya tidak berani menyentuh daun ginseng. Li Yunfei merasa bahwa ia telah cukup bicara, dan telah mengatakan semua yang perlu ia katakan, jadi ia mengambil 3 ikan dari kolam dan melemparkannya ke ular piton raksasa itu. "Wang Cai, ini makananmu untuk hari ini. Makanlah lalu tidurlah. Jangan merepotkanku. Jika di luar terlalu ramai, mulai sekarang kamu bisa tidur di gudang anggur ini," kata Li Yunfei sambil menunjuk ke pintu masuk gudang anggur. Wang Cai melihat 3 ikan hidup itu, menjulurkan lidahnya, dan merasakan bahwa ikan-ikan itu penuh vitalitas. Tanpa ragu-ragu, ia menelan mereka satu persatu dengan sangat cepat. Kemudian, ia memandang kolam itu dengan ekspresi bodoh, tetapi tidak berani mendekat. Ia melirik ke arah yang ditunjuk Li Yunfei dan perlahan merayap masuk. Hewan ini menyukai tempat-tempat yang memiliki gua. Setelah menaklukkan ular piton raksasa Wang Cai, Li Yunfei merasa sangat kelelahan. Ia mandi di mata air spiritual, lalu mengelilingi ruang angkasa yang hampir berubah menjadi bola sebelum kembali ke kenyataan dan tertidur lelap. Sebelum tertidur, ia samar-samar merasa seolah sedang memeluk sesuatu yang lembut, harum, dan hangat, yang terasa sangat nyaman. Li Yunfei mengalami mimpi yang sangat panjang, mimpi yang aneh dan sulit dipercaya. Dalam mimpi itu, ia ditelan hidup-hidup oleh seekor ular piton putih besar, tetapi ia tidak mati dan berjuang untuk melarikan diri. Ia menerkam ular piton itu dan memeluknya, hendak melawannya lagi,
ketika ular piton putih itu berguling di tanah dan berubah wujud menjadi sepupunya. Berkata dengan menggoda, "Aku milikmu sekarang, kau tidak bisa lagi menindasku." Li Yunfei buru-buru menjelaskan, "Aku tidak menindasmu. Kaulah yang menindasku, menelanku bulat-bulat." Namun, Yang Yunu meraih tangannya dan meletakkannya di perutnya yang halus seperti giok, sambil berkata malu-malu, "Kau memaksa masuk, jadi mengapa kau menyalahkanku sekarang?" Li Yunfei terkejut. Melihat ke bawah, dia menyadari bahwa tubuhnya memang berada di dalam tubuh sepupunya. Keduanya entah bagaimana saling berbelit. Dalam kekacauan itu, dia berjuang beberapa kali tetapi tidak bisa melepaskan diri. Dalam keadaan bingung ini, tubuh mereka semakin rileks, akhirnya berguling bersama dan mengubah perjuangan mereka menjadi ciuman. Ketika Li Yunfei terbangun saat fajar, ia merasa malu karena selangkangannya terasa dingin dan lengket. Ia juga menyadari bahwa tangannya berada di tempat yang salah. Ia tidak tahu kapan, tetapi ia malah memeluk Yang Yunu melalui kantung tidur. Dengan tangannya mencuat keluar dari kantung tidur Yang Yunu.